Curah hujan tinggi yang belakangan mengguyur Jakarta dan sekitarnya membuat debit air di sejumlah sungai meningkat. Tinggi muka air di sejumlah pintu air bahkan sudah mencapai level siaga. Sejauh ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta telah menyebutkan jika terdapat 77 RT terendam banjir. Hal ini membuat sejumlah masyarakat harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, memberikan solusi agar para warga terdampak banjir untuk pindah ke Rusun Jagakarsa, Jakarta Selatan. Lalu, apa sebenarnya yang berbeda dengan antisipasi banjir kali ini? Faktor apa saja yang memperbesar resiko banjir di Jakarta? Temukan jawabannya bersama Firdaus Ali, pemimpin dan pendiri Indonesia Water Institute dalam editorial review. Detik Sore, hari ini juga secara khusus akan melaporkan langsung situasi terkini wilayah-wilayah di Jakarta yang terdampak banjir. Hingga sore ini, sejumlah warga masih belum dapat kembali ke rumah mereka karena tingginya permukaan air. Bagaimana perkembangan terbarunya? Apakah ada indikasi banjir akan surut? Simak laporan langsung jurnalis 20 Detik dari berbagai lokasi. Beralih ke topik lain, acute mountain sickness dikabarkan menjadi penyakit penyebab meninggalnya 2 pendaki perempuan di Kartens Pyramid beberapa hari lalu. Benarkah AMS merupakan penyakit berbahaya yang mengintai pecinta ketinggian? Temukan jawabannya dalam Sunset Talk bersama redaktur pelaksana Detik Health. Simak ulasan dalam berita-berita menarik Detikcom lainnya hanya Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di sore ini. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Selamat datang di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Akhirnya kembali juga. Hi everybody, it's so good to be back. How are you? It's been good. How are you? Abis jalan-jalan ya? Amazing, lumayan refresh. Ketemu banyak orang walaupun agak unik-unik ya kota yang gue sambangi kemarin tuh. Lucu-lucu. Mulai dari kemarin Solo. Solo tuh karena ada rumahnya Survei orang mudik ya? Benar. Survei rute mudik. Premudik. Oke. Solo kan ada rumah barunya Pak Jokowi. Kemarin gue sempet lihat Mampir. Enggak mampir sih, belum jadi anyway. ternyata rumah-rumah yang tamu-tamu sering ngunjungin Pak Jokowi itu bukan rumah yang baru, rumah lama ternyata. Oh, rumah waktu beliau masih menjabat jadi wali kota. Benar. Oke. Dan habis dari Solo terus ke Ngawi. Di Ngawi itu ternyata, tahu nggak Ngawi apa fakta uniknya? Coba sebutkan satu fakta unik yang Eiza tahu tentang Ngawi. Atau satu fakta tentang Ngawi yang makanannya enak-enak. lo coba general ya biar gak salah. Makanannya semuanya pakai kecap? Enggak juga. Tentu Jawa soalnya iya kan. Yang tapi aman-aman aja. Ngawi itu ternyata adalah tempat fosil manusia purba pertama di Indonesia yang ditemukan. Oh. Jadi mungkin buat yang tahu manusia trinil, nah itu Pithecanthropus erectus pertama yang ditemukan di Indonesia itu fosilnya di Ngawi. Apakah Eliza Thornberry pernah mengunjungi? Enggak ya? Apakah Charlie Chaplin pernah ke sana? Yang pasti Garut pernah ya, Charlie Chaplin ya katanya ya. Nah, setauku ada tokoh dunia lain yang meninggal di Garut. Di Garut juga. Hitler. Gue lebih percaya Hitler meninggal di Garut daripada apalah. Insert another fact. Benar. Another fact seolah-olah fakta. Bukan ya? Another fact. Another fact. Gitu. Nah terus Madiun terakhir. Madiun ini juga seru juga. Aku nyesel nggak memesan brem. Aku suka banget. Iya katanya brem tuh bagus dari sana ya? Kayaknya memang originally from there gitu. Jadi OG-nya tuh dari situ. I thought it was from Bali. Oh at ya first, kayaknya ya. Mungkin ada olahan yang mirip-mirip kali ya. Dan namanya atau karena juga. dekatan juga timur ke Bali. Jadi kayak ada irisan. Dari Madiun brem ke Bali. Brem nyampe Bali. Apa yang menarik dari Madiun? Pecelnya enak. Walaupun gue cuma satu nyoba, tapi yang one of the kind, one of a kind gitu dari Madiun. Kayaknya karena memang juga itu daerah asalnya pecel juga, jadinya mau asal tunjuk makan di mana, yang enak. penting yang jual mbok-mbok, ya kan? Betul. Dan gara-gara ada mbok yang jualan bakso Malang di pinggir jalan, gue jadi beli. Nggak, menurut gue mah nggak usah nyalahin dia jualan di mana, orang tiap hari juga jualan di situ, mata pencariannya. Kok jadi nyalahin gara-gara ada mbok jualan bakso nih? Cuma gue jadi kepikiran karena lo bilang mbok, dan alasan gue juga beli si bakso Malang itu karena yang jualan mbok. Oh, kayak wah ini pasti enak nih ya gitu. Kan, ya. Pokoknya yang jual pecel, yang jual
sate yang ditanggung, tahu nggak sih sate yang di yang nomaden? Iya, tahu. Terus yang jual jajanan pasar. Kalau jamu udah jelas lah ya. Pokoknya kalau yang jualnya mbombo, nah udah itu dia. Apalagi di Jogja, udahlah. Iya benar. Sebuah keniscayaan. Yang sempat masuk Netflix itu kan? Iya, gue pernah ngantri dari jam 3 di sana. 3 dini hari. Hah, 3 dini hari? Beneran. Emang si Mboknya gak ngantuk? Mboknya belum datang, tapi orang-orang di sana udah pada ngantri. Karena biar gue dapat. Iya, antrian. Dan gue dapat antrian nomor 2. Wow, ambis Sekali bener. Beli. When it comes to food, I'm quite ambis. Iya. Beli kayak bukan cendil apa? Jajanan pasar. Roka juga manusia. Punya rasa. Dia tapi gak bertabur kelapa ya. Candil yang itu ya. Dia bertabur kriwil dia. Tapi mendengarkan kabar dari Jawa Timur soal Jakarta cukup bikin resah jujur kemarin. Karena ngelihat video-video banjir tuh kayak wow. It's been a while I think kita melihat penampakan Jakarta dan sekitarnya banjir dengan ketinggian setinggi itu ya, Jak. Bahkan sebetulnya the moment I knew Jakarta dan beberapa daerah sekitarnya juga terkena banjir adalah dari platform X. Tengah malam itu hari apa ya? Hari Minggu. Kayak ya kan, Senin Minggu dini malam. hari Iya. Dan kemudian yang bikin ngerinya adalah video pertama yang aku lihat itu adalah yang arusnya kencang banget. Asli. Jadi bukan banjir yang menggenang tapi arus air gitu. Jadi kayak oh my gosh, kayak ada tsunami gitu gak sih? Kayak banjir bandang gitu ya? Banjir bandang gitu. Sebetulnya kemarin juga kita udah sempat ngubungin juga satu kontributor kita juga, reporter kita juga yang memang melaporkan gitu ya dari salah satu titik banjir juga. Cuman sayangnya adalah ketika narasinya adalah ini adalah banjir langganan atau daerah langganan banjir. Padahal kalau langganan mah newsletter. Langganan mah detik sore guys. Langganan mah mie ayam. Janganlah gitu. Amit-amit ya kalau dibilang pakai terminologi itu ya. Walaupun memang when it comes to news kita harus pakai bahasa yang mengundang penasaran, rasa penasaran gitu ya. Tapi ya ini juga jadi momentum juga buat kita kembali bermuhasabah. Karena banjir tuh gak datang pasti bukan karena alam doang gitu. Pasti ada juga peran dari manusia, dari kita sendiri, mulai dari gak buang sampah sembarangan, jaga wilayah aliran sungai. Terlepas dari upaya-upaya pemerintah juga untuk bisa menanggulangi banjir ini dengan membuat waduk, memperbaiki daerah aliran sungai. Tapi manusianya juga harus ikut peran serta ya. Betul. Ini pastinya harus bekerja sama lah ya semua elemen juga biar it takes two to tango. Betul. And I think when it comes to flood atau banjir kayaknya heksagon. It takes everything to be tango. Semuanya gitu ya harus terlibat juga biar tahu karena seperti yang kita tahu juga kemacetan aja itu menimbulkan kerugian material dan non material yang tinggi, apalagi banjir. Dan kayaknya it's kinda not fair kalau bilang ini hanya bencana alam saja, karena kan memang juga ada intervensi dari manusia juga gitu. Makanya sebetulnya hari ini juga Detikers yang menarik adalah nanti kita juga akan ngobrol sama seseorang yang tentunya juga sudah menjadi expertise di perairan. Bukan Katara ya, tapi ya. Berarti seluruh samudra juga beliau tahu ya? Enggak juga sih. Kayak ikan yang wajahnya berbentuk alien itu. Yang ada lampunya. Yang ada lampu juga termasuk. Enggak, beliau ini adalah founder dari Indonesia Water Institute. Alright. Jadi ini satu ya konsultan ahli lah ya. Ahli, mereka ahli juga dalam sumber daya air, pengelolaan air dalam suatu kota atau wilayah juga. Dan kita akan cari tahu sebenarnya nih kita bisa bantu apa ya sebagai mediocre biar banjir ini gak terjadi lagi gitu. Benar. Dan upaya-upaya apa yang sebetulnya juga lagi digodok nih sama pemerintah, terutama pemerintahan Jakarta yang baru, karena katanya abis ngobrol sama
pemerintah DKI Jakarta yang baru juga. Oh gitu. Oke. Nanti di-spill lah kita tanya-tanya Dan jangan ya. biar kita nggak salah-salahan aja cuma ini banjir kiriman. Iya betul. Dari zaman Belanda juga alasannya udah itu gitu. Tapi harusnya selalu ada solusi dong untuk setiap masalah yang dikasih sama kita gitu. Dan sekaligus juga kita kasih semangat buat semua teman-teman yang terdampak banjir juga. Semangat guys dimanapun kalian berada. Kondisi rumah kalian, kondisi kendaraan, harta benda gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa segera normal lagi kondisinya. Dan cuaca juga mudah-mudahan gak se-ekstrim sebelum-sebelumnya gitu ya. Udah mulai normal lagi. Amin. Semoga cepat surut, tidak terjadi lagi. Kita mungkin juga ya sekalian kita juga belajar gimana caranya biar hal ini tuh tidak terjadi lagi di masa mendatang gitu ya. Iya Langkah dong. preventifnya apa aja. Eiza pernah rumahnya banjir? Kebanjiran di Bandung mungkin atau waktu di Papua? Nah kalau misalnya ada yang mau mengundang aku ke Papua aku mau ya. Apapun itu. Lumayan, MC, liburan, Udah pernah jalan-jalan. belum ke Papua? Makanya pernah belum ya? pernah. Kebanjiran alhamdulillah belum pernah karena memang kalau aku rumahnya dataran tinggi. Terus memilih. Soalnya Bandung tuh kan cekung kan. Betul. Nah, Eiza di bawahnya apa di atas pegunungan. Jadi mungkin salah satu yang bikin deg-degan adalah tanah longsor atau iya benar. itu patahan Lembang. Iya. Gitu. Di sebelah Tangkuban Perahu ya rumahmu ya. Deket lah pokoknya radiusnya kalau Takut. Jangan usah minta Takut. Jangan sampai. Kamu pernah kebanjiran gak Kak? Aku gak pernah kebanjiran asap pernah. Asap kebakaran hutan. Bener Pray banget for Riau itu ya? Benar. Apa hashtagnya? Riau menguning. Ini gak lucu sama sekali ya detikers Iya bener. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lah bencana-bencana itu. Bener, kenapa cengengesan sih Anda? Itu bencana, tapi karena itu saya yang mengalami jadi gak apa-apa soalnya saya mau cengengesan. Karena saya yang mengalami. Karena itu miris sebenarnya. Kan katanya kalau tragedi itu dia sendiri yang mengalami gak apa-apa kalau dia menertawakan itu. Tapi kan kamu gak sendirian, banyak yang lain. Iya saya mewakili teman-teman yang ada di seluruh Pekanbaru, Riau dan sekitarnya ya. Halo guys. Anyway ini kita juga akan berjumpa dengan reporter Detikom juga yang hari ini akan melaporkan dari salah satu titik banjir. Ya karena memang juga yang banjir nih banyak banget atau bukan banyak banget, luas banget. Jadi ini kalau menurut data adalah 105 RT. Sampai hari ini ya yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan juga meluapnya air Kali Ciliwung, Pesanggerahan dan Krukut. Makanya kita langsung ceki-ceki ini Nadia lagi berada di mana. Halo Nadia, selamat sore. Selamat sore Nadia. Halo sore Kak Eiza dan Kak Edo. Selamat sore. Nah posisinya di dataran tinggi nih, bener nih. Betul, kena banjir masih cakep aja. Harusnya gimana ya? Kebetulan untuk di titik sekarang ini hanya ada longsor aja nih Kak Eiza. Oke. Boleh dikasih tahu Nadia lagi ada di mana dan ada apa-apa yang terjadi di sana? Oke baik, selamat sore Detikers. Saat ini saya sedang berada di lokasi bencana tanah longsor yang berada di Batu Tulis, Bogor Selatan, Kota Bogor. Dan di sini terjadi tanah longsor pada pukul 1.30 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dan tanah longsor terjadi dikarenakan curah hujan yang tinggi karena dapat diketahui bahwa di Kota Bogor ini memang setiap harinya selalu turun hujan. Dan bahkan hingga saat ini pun sedang turun hujan rintik-rintik. Dan untuk itu dari pemerintah Kota Bogor mengambil alih cepat yakni dari pihak berwenang seperti Badan Penanggulangan Bencana Kota Bogor, Damkar Kota Bogor, Dinas Perhubungan Kota Bogor, hingga Satpol PP dan Kepolisian Kota Bogor sudah mengambil langkah cepat dengan menutup jalan Bah Dalem ini demi mencegah kecelakaan dan memastikan keselamatan bagi para pengendara. Dan dapat diketahui Detikers dan Eiza juga Edo di studio bahwa di titik ini bukan pertama kalinya titik terjadi tanah longsor, melainkan ini merupakan terjadi ketiga kalinya. Namun memang di titik pada saat ini lebih besar dibandingkan yang sebelumnya karena pada
tahun 2023 di bulan Maret juga bulan November titiknya hanya ada pada satu titik saja. Namun di tahun sekarang ini di 4 Maret 2025 terjadi pada 2 titik dan juga terjadi ada 2 kali tanah longsor susulan. Yang pertama di titik yang saya sedang injak di sini terjadi pada pukul 1.30 dini hari. Di sini luas tanahnya cukup mengadakan pergeseran tanah sehingga tidak bisa mengakses, sehingga juga dari pihak yang berwenang di sini sudah menutup jalan. Maka dari itu juga sudah diberikan jalan alternatif yang sudah disediakan, yakni untuk masyarakat yang ingin mendatangkan ke daerah Bogor Selatan, khususnya melewati daerah Cipaku, juga ingin melewati alternatif Sukabumi, sudah disediakan yakni melalui jalur Rangga Mekar BNR, juga jalur Lancamaya, begitu. Dan dikarenakan juga di sini dekat sekali dengan rute KAI, Komuter Line Sukabumi Bogor, maka dari itu untuk pemberhentian di stasiun Batu Tulis Bogor tidak diberlakukan sementara, sehingga untuk penumpang yang ingin naik ataupun turun di daerah Bogor bisa langsung turun di stasiun Bogor. Juga jika ingin melewati stasiun Batu Tulis bisa di daerah stasiun Maseng. Begitu Eza juga Edo di studio. Baik, Nadia, tanah bergerak yang terjadi di Bogor Selatan untuk saat ini apakah ada kaitannya dengan curah hujan yang cukup tinggi dan ekstrim dalam beberapa waktu terakhir? Iya betul, sangat berpengaruh sekali karena memang kemarin di Bogor sudah 1 minggu ini selalu diguyur dengan hujan, dan pada saat ini mungkin hujan memang masih sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat oleh Detikers juga Edo dan Eza di studio. Namun memang untuk tanah longsor sendiri ini terjadi pada saat hujan deras pada malam hari tadi. Berarti sekarang juga masih rintik-rintik nih? Betul sekali. Oh, baik. Oh, wow. Cuma memang tadi pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat memang sempat terlihat matahari dan cerah, namun pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat sudah redup lagi dan sekarang sudah mulai terlihat hujan rintik-rintik Edo dan Eza di studio. Oke, ini yang tadi dari video yang juga ditayangkan ya, itu kiriman dari Nadia juga, pasti itu cukup mengerikan juga bahwa berefek ke jalan raya gitu ya. Adakah pemukiman warga yang terdampak? Karena dari video yang terlihat ini ada baru jalan yang terlihat gitu, tapi kayaknya pasti efeknya kemana-mana gitu. Untuk pemukiman warga sebenarnya tidak ada, dikarenakan untuk jalan yang terkena dari longsor ini, yang terkena efek dari longsor adalah lahan milik PT KAI Komuter Line, begitu Eza dan Edo, sehingga untuk lahan warga tidak ada yang terkena longsor. Baik, jadi jalan aksesnya ya yang terkena tanah bergeser ini ya. Apakah sudah ada laporan juga dari otoritas terkait bagaimana penanggulangannya termasuk dan juga kemungkinan adanya susulan tanah bergerak yang lainnya, Nadia? Untuk informasi adanya susulan tanah bergerak ataupun longsor itu masih belum dapat diinformasikan oleh pihak berwenang. Namun dari pihak berwenang sendiri sudah memberikan kepada masyarakat informasi untuk tidak melewati jalur arah stasiun Batu Tulis ini, melainkan sudah disarankan untuk melalui jalur alternatif lainnya, begitu. Dikarenakan untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti kemacetan, juga sesuatu seperti kecelakaan seperti itu. Baik. Dan untuk stasiun Batu Tulisnya ini sekarang berarti tidak ada pemberhentian ya di stasiun tersebut ya? Betul sekali, untuk pemberhentian sendiri tidak ada, namun untuk KAI sendiri yang melaju ke arah Sukabumi, juga dari Sukabumi ke Bogor masih tetap berlangsung, dikarenakan rute jalur yang ada di peron KAI Bogor Sukabumi ini terdapat 2 peron, hingga yang digunakan saat ini adalah 1 peron. Dikarenakan peron lainnya yang satu yang tidak difungsikan ini terlalu dekat dengan kali, yang hanya kisar 5 meter saja dari peron ke kali ini. Baik. Ada kabar mungkin sampai kapan rute ini diberhentikan untuk beroperasi di Batu Tulis Bogor, Nadia? Untuk informasi mengenai pemberhentian rute berlaku hingga kapan itu masih kita cari informasi, masih tiga informasi, karena dari pihak KAI sendiri masih belum bisa menceritakan kapan akan dibukanya lagi.
Baik, Nadia terima kasih banyak atas laporannya. Hati-hati di sana ya. Kita nantikan laporan-laporan terkini lainnya dari Nadia. Langsung dari Bogor Selatan. Terima kasih. Terima kasih Nadia, selamat sore. Baik, terima kasih Edo dan Eja di studio. Turun hujan. Ternyata ya, di sana nggak kelihatan ternyata ya rintik-rintik hujan. Tapi di sini apakah terdengar? Kita ASMR dulu ke langit-langit. Hujannya kedengeran Eza, ini angin aja kedengeran di sini kok anyway, kipas ya. Kita jadi ASMR. Hujan sedang terjadi. Nah, tapi Turun. alhamdulillah Sangat. stasiun Batu Tulis yang sikunya nggak nekuk ya. sikungunya. Tapi Jangan alhamdulillah kalau stasiun Batu Tulisnya mungkin memang orang nggak bisa berhenti lagi di situ, Ya. tapi masih bisa lancar ya arus Betul, keretanya ya. jadi bukan ditiadakan ya rutenya. Kebayang yang kerjanya di Jakarta, rumahnya di Bogor, nanti nggak bisa pulang ya KRL itu. Ini gue lagi lihat-lihat Apa tuh? juga Apa tuh? apa informasi terkini soal stasiun Batu Tulis itu dari grup KAI, tapi masih belum ada informasi juga ternyata ya. Kita Oke. nantikan aja kira-kira bagaimana penanggulangannya juga, bisa jadi ada susulan tanah bergerak lainnya juga ya. Jadi Iya, betul, nggak bisa betul. buru-buru dipastikan juga sepertinya. Betul. Karena curah hujan juga masih cukup tinggi. Masih cukup tinggi dan tentunya juga ya agak gimana gitu ya ketika beberapa area warga Jakarta tuh bilang kalau ini nih tuh adalah banjir kiriman dari Bogor. Terus kata orang Bogor lah, orang gua juga tanah gerak di sini. Serba Jangan salahkan sulit ya. aku gitu ya. Tapi ini ada informasi juga nih Detikers, memang juga kita harus lebih ya berhati-hati juga, lebih aware juga bahwa sebetulnya juga memang prediksi curah hujan itu masih akan terus tinggi katanya BMKG dan masih akan terus berlanjut hingga kurang lebih 11 Maret. Wah, ada apa dengan tanggal 11 Maret? Nggak ada apa-apa sih. Oh, nggak ada. Oh, siapa yang ulang tahunmu? Cuma proyeksinya ya segitu Eza. Jadi ini sampai sekarang bahkan udah ada 7 jembatan yang rusak loh katanya. No. Dan di Bogor sendiri itu udah ada 1.399 orang dari 381 keluarga di Bogor yang terdampak banjir. Jadi walaupun mereka juga mungkin ada kiriman banjir, di sananya juga ada terjadi banjir juga Detikers. Iya. Meluas juga banjirnya sampai ke Tangerang Selatan, Banten juga, di Jakarta obviously juga terdampak, ada di daerah Pondok Aren, Pamulang, Ciputat, Serpong Utara. Oh, so many. Wow, ini sebuah musibah yang cukup berat buat kita di awal tahun ini ya. Dari sejak betul. awal tahun di awal Maret ini mudah-mudahan bisa cepat segera ditanggulangi. Kalau gue sih berharapnya cuaca ekstrim ini segera mereda sih. Iya, betul. Karena dari Mudah-mudahan. akhir tahun kemarin tuh cuaca ekstrimnya masih terus-terusan berlangsung kan. Betul. Dan bergantian gitu cuaca ekstrimnya. It's either too hot or is it terlalu tinggi curah hujannya atau anginnya terlalu kencang dan segala macam gitu ya. Tapi tentunya juga ini BMKG juga memberikan himbauan dan juga meminta pemerintah daerah untuk bersiap dan mewaspadai dampak bencana banjir karena memang ini perannya sangat krusial dalam memitigasi bencana juga gitu. Jadi tentunya juga untuk kepala daerah ini BMKG udah siap untuk memberikan pendampingan ya kepada kepala daerah baru. Dan juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengakses informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Sehingga bisa mengambil langkah-langkah pencegahan lebih dini atau juga kita bisa lebih aware juga dengan prediksi cuaca yang akan terjadi. Nah, kemudian juga ada informasi nih mengenai Deputi Bidang Meteorologi BMKG yang menyampaikan bahwa dalam periode 4 sampai 11 Maret 2025 ini hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Khususnya ini ada di bagian barat dan juga di Kepulauan Papua. Nah, analisis terbaru juga menunjukkan bahwa terbentuknya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia, tepatnya juga di barat Aceh serta di selatan Papua ini memberikan efek yang lumayan
besar gitu ya. Bahwa sebetulnya keberadaan sirkulasi siklonik ini menyebabkan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di berbagai perairan termasuk juga untuk Laut Natuna, Laut Banda, perairan selatan Sulawesi, Laut Arafura dan juga Maluku. Nah, ini memicu peningkatan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut dan juga berdampak pada aktivitas maritim serta masyarakat pesisir juga. Gitu. Nah, Makanya, setelah tadi dengan Nadia yang ada di Bogor Selatan, kali ini kita juga akan kembali terhubung dengan reporter di lapangan. Ada Yes. Yumna di Villa Nusa Indah Bogor untuk melaporkan kondisi terkini dari lokasi tersebut terkait update banjir juga. Kita ke Nur Hafizah Yumna. Yumna. Halo Yumna, selamat sore. Sore, Iza dan juga Edo. Berada di Villa Nusa Indah Kabupaten Bogor. Harusnya lagi staycation, liburan gitu ya. Enggak dong. Karena villa. Karena villa ya, tapi kali ternyata ini malah nggak bisa. Kebanjiran Karena lagi ya. kebanjiran. Di lokasi Yumna sendiri terlihat di belakang itu warga sedang berupaya untuk melakukan evakuasi barangkali atau penanganan banjir sendiri. Coba kita langsung dengarkan laporan dari Yumna yang langsung melaporkan dari Villa Nusa Indah Kabupaten Bogor. Silakan Yumna. Ya, benar sekali, saat ini saya sedang berada di kawasan Villa Nusa Indah 1, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana di lokasi saya berada saat ini masih terendam oleh banjir. Banjir sendiri sudah mulai merendam kawasan ini sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, dan sampai dengan saat ini tim SAR beserta aparat TNI dan Polri masih melakukan evakuasi rumah-rumah warga, yang mana masih ada beberapa warga yang terjebak di dalam rumah-rumahnya, baik di lantai 2 rumahnya. Seperti itu. Baik, dari pantauan terkini informasi dari otoritas terkait, ada berapa rumah yang sudah terdampak di Villa Nusa Indah ini, Yumna? Untuk berapa rumah yang terdampak sendiri ada sekitar hampir 5.000 kakak di kawasan Kecamatan Bojongkulur ini yang terdampak banjir ini, mulai dari kawasan Villa Nusa Indah 1, kemudian juga ada di kawasan Villa Nusa Indah 2, juga menuju ke kawasan Pondok Gede Permai yang berada di Bekasi. Seperti itu. Sejak kapan Yumna adanya ya air mulai memasuki area Villa Nusa Indah, dan kemudian sejak kapan menggenangnya? Apakah ini sebetulnya sudah surut atau masih bertambah lagi debit airnya? Halo? Halo? Halo Yumna, bisa didengar suara kita? Oh, sinyalnya di sini kurang bagus. Baik. Mungkin Oke. boleh diulang kembali. Baik, kita ulangi pertanyaannya. Jadi ini sejak kapan terjadi genangan di lokasi, dan kemudian kondisi sekarang nih apakah air sudah mulai surut atau debit airnya masih terus bertambah, Yumna? Air sendiri sudah mulai masuk sekitar pukul 2 dini hari, di mana awalnya emang air yang masuk itu tidak terlalu banyak, namun pada sekitar pukul 6 dini hari tadi itu air sudah mulai masuk banyak hingga mencapai 3 meter, di mana ada beberapa kawasan di Villa Nusa Indah 1, kemudian Villa Nusa Indah 2 juga tergenang banjir. Untuk saat ini kondisi di lokasi sendiri memang untuk di pinggiran yang tempat saya berada ini sudah surut. Memang tadi pagi kawasan yang saya pijak saat ini masih terendam banjir, namun untuk saat ini di kawasan yang saya pijak sudah mulai surut, tetapi kalau masih masuk ke dalam lagi itu masih dalam, ada sampai melebihi 2 meter. Baik. Seperti itu. Seluruh warga sudah dievakuasi saat ini? Apa masih ada warga yang bertahan? Dan kemudian tadi kita lihat di video juga ya, Eza, ada warga yang dipapah begitu. Itu bagaimana kondisinya, Yumna? Untuk saat ini masih dilakukan proses evakuasi memang karena cukup banyak warga yang terdampak banjir di kawasan ini, sehingga masih dilakukan proses evakuasi, sedangkan masih ada banyak warga yang terjebak di dalam rumahnya, dan juga masih memang ada beberapa warga yang memilih untuk bertahan di lantai 2 rumahnya. Dan juga tadi ada beberapa evakuasi lansia yang menggunakan tandu, kemudian juga ada yang sakit dan sudah dibawa ke rumah sakit sendiri, dan ada tadi yang tersengat serangga
lalu dibawa juga ke rumah sakit. Memang seperti itu di sini kondisinya. Mengenai bantuan, apakah sudah sampai bantuan ke daerah evakuasi atau masih diperlukan juga bantuan-bantuan lainnya? Untuk bantuan sendiri sudah ada beberapa tempat untuk pengungsian yang dibangun oleh relawan, juga ada di masjid terdekat untuk mengungsi, tetapi memang untuk tempat pengungsian dan bantuan-bantuan dari pemerintah saat ini, tadi ada Wakil Bupati yaitu Wakil Bupati Bogor, Ade Rohandi atau Jaro Adi sendiri sudah meninjau ke lokasi tempat kita berada dan ia mengatakan untuk saat ini posko pengungsian dan bantuan-bantuan akan segera diberikan beberapa saat lagi seperti itu. Baik. Untuk anak-anak, wanita begitu, apakah semuanya sudah dievakuasi Yumna atau bagaimana sekarang penanganannya? Untuk anak-anak dan wanita tadi sudah cukup banyak yang dievakuasi, tapi sampai sekarang ini masih ada yang mau dievakuasi oleh warga karena mereka mengaku tim SAR mengaku kelelahan karena cukup banyaknya warga yang terdampak banjir di kawasan ini. Berarti ada tendensi kebutuhan penambahan personil untuk bisa mengevakuasi warga begitu ya? Sangat memungkinkan karena memang tadi pagi hanya ada sekitar 15 perahu karet dan sampai dengan saat ini perahu karet juga masih mulai berdatangan lagi di sini, masih terus bertambah dan juga personil juga semakin banyak yang bertambah. Tetapi untuk di kawasan Villa Nusa Indah 2 sudah cukup surut dibandingkan Villa Nusa Indah 1 ini. Oke, yang Villa Nusa Indah 2 yang lebih surut begitu ya. Padahal kita lihat di sini di sudah, lokasinya Yumna sudah lumayan semata kaki gitu ya. Airnya. Iya, seperti itu. Berarti masih ada rumah yang memang genangannya masih cukup tinggi begitu ya. Genangan tertinggi berapa tingginya Yumna? Untuk genangan tertinggi ada mencapai 3 meter. Itu kalau kita lurus lagi ke sana itu masih mencapai 3 meter. Baik. Baik. Semoga cepat surut ya dan tidak terjadi lagi cuaca ekstrimnya alias penambahan intensitas hujannya. Kalau saat ini apakah hujan masih terus turun di sana Yumna dari pagi hingga sore ini? Untuk hujan sendiri tadi pagi di tempat saya berada memang tidak hujan, namun saat ini hujan sudah mulai turun gerimis saat ini di tempat saya berada. Kelihatan Yumna. Iya. Baik Yumna, semoga aman-aman terus di sana, hati-hati ya. Dan tentunya juga masih kita nantikan berita berikutnya juga dari daerah sana ya. Terima kasih Yumna. Terima kasih banyak, selamat sore. Sama. Ini yang paling bahaya nih kalau lagi banjir listrik juga. Iya betul. Listrik terus misalnya ada ular gitu kan. Nah dari sungai. Tadi Mas Yansa bilang kalau misalnya banjir itu suka ada ular berenang. Emang iya ya? Iya. Gue takut banget lagi. Kalau nggak ular, ikan-ikan ternak tuh. Nah lele, dari ikan tambak mas. ya Benar, biasanya dari tambak, ya. Benar. Betul. Kasian juga ini apa hewan-hewan peliharaan, kucing-kucing warga gitu yang. Tapi tadi gue baru lihat kucing dia nyelam, dia suka di dalam air, jadi kayak bahkan dia menggelembungkan dari dalam air. Nah itu biasanya ada sebutannya juga. Apa? Adaptasi? Ya, bukan. Namanya adalah kucing mujair. Istilah di sosmednya. Since mereka juga kumis juga. Iya, kumisan kan. Nah, jadi emang jenis kucingnya itu ada kucing oren ya kan, yang emang biasanya dia lebih overacting dibanding yang lain. Nah, ada juga jenis kucing yang berteman dengan air, kalau dimandiin di diem aja. Oh, itu namanya kucing mujair. Kucing mujair gitu katanya. Gue berharap sih kucing gue mujair, tapi ternyata enggak. Karena itu rare item sih menurut gue. Itu rare item ya. Tapi kalau gue berharapnya adalah Geboy mujair. Nang ning nung. Kita break dulu Detikers, habis ini kita masih akan melaporkan dari titik-titik banjir lainnya juga. Dan nanti juga kita masih akan ada obrolan-obrolan lainnya juga tentunya yang akan dibawakan untuk kamu. Jangan kemana-mana kalau gitu Detikers, kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. We're back. Ya.
It's a bit surprise. Tapi it's not a bit heran. ya. Ya, kaget Tapi nggak sekali. heran, Dan. Untung lagi ngomonginnya yang aman-aman aja. Tadi kayak lu Tapi bilang, nggak ada bumper lagi. iya gimana Kok sih? bisa sih? Coba Dikasih iklan lagi, smash iklan lagi dong, iklan. Penanda gitu. Kita tuh dibatasin habis. masih mikir-mikir ini Jakarta hujan begini gimana daerah lain ya. Terus kayak aduh gimana orang yang rumahnya udah terendam terus makin kerendam gitu. Ya menangis aja kan, sedih aja gitu. Boleh nggak kita hadirkan salah satu korban banjir terus ngomong gitu ke kita apa aja yang dirasakan biasanya ya. yang dirasakan, kemudian kayak kesusahan-kesusahan yang dialami itu kayak gimana, kebutuhannya apa gitu. Betul. Nanti kali ya pas sama reporter lainnya juga Iya, ya kita minta coba. salah satu warga ya. Betul. Tadi kayak lu bilang di Pancoran tinggi apanya? Airnya. Iya, debit airnya juga tinggi. Ini No. bahkan di laporan yang kita terima, jadi saat ini di pagi hari tadi, sebentar ya detikers ya, mana tadi lupa saya hilang. Tadi katanya banjir di Pancoran ini soalnya udah sampai 3 sampai 4 meter di jam 9.50 pagi Gua tadi. berenang 2 meter aja gak berani. Makanya Gua nih, nggak nih. napak di Di Rajawati kolam renang. Pancoran hari Selasa jam 9.50 waktu Indonesia Barat, ketinggian air di Rajawati mencapai 3 meter. No. Hampir semua rumah warga yang tidak jauh dari Kali Ciliwung itu terendam air banjir. Tingginya luapan air ini bikin rumah warga cuma terlihat atapnya saja atau lantai 2 saja yang kelihatan karena belum terendam. Nah, warga sudah dievakuasi di sana di Rajawati Pancoran ini, dan petugas damkar juga turun untuk mengoperasikan perahu karet untuk bisa mengevakuasi warga yang sudah terjebak di lantai 2 gitu. Betul. Nah, kabar lain yang aku lihat juga di sosial media teman-teman, ya teman-temanku adalah di Jakarta Barat gitu ya, daerah Puri gitu ya. Dan menuju ya daerah Jakarta Barat lah ya. Dan setauku itu tuh deket sama rumahnya Bundi. Tapi Bundi nggak ada kabar-kabar dia kebanjiran ya. Walaupun sebetulnya kalau dari postingan di sosial media temanku ini tuh memang sebetis orang dewasa lah ya gitu ketinggiannya gitu. Tidak tinggi sekali tapi ya jelas pasti juga mobilitas juga terganggu gitu ya. Pasti. Dan nggak tahu ya, yang kubayangkan juga adalah beres abis banjirnya gitu Iya juga, Kak, kebayang karena kan itu kan air yang mengandung tanah lumpur gitu ya. Milo kan maksudnya. Yang masih ada dedeknya. Tapi back in the days, do you remember waktu banjir kapan ya, tahun berapa ya di Jakarta, habis gitu ada satu ya pemberitaan yang beredar, yaitu adalah rumahnya Yuni Syara kebanjiran dan Doi menggunakan boots, designer bootsnya. Dan tetap fashionable. Iya kan? Benar. Iya benar. Enggak. Kayaknya udah agak beberapa tahun lalu gitu Ya ya. mungkin sebelum COVID pasti, yang pastinya. Coba, ya. Sebelum COVID. Nah ini nih diberitakan oleh Wallipop jelas Ya, ya sebelum COVID kan. Sebentar ya, 2020. Oh 2020. Banyak daerah di Jakarta tergenang banjir. Awal tahun 2020, Iya, 1 sebelum Januari COVID. tahun Iya. baruan nih ya. Exactly before COVID. Dan kebanjiran di dalam rumah, termasuk juga rumahnya Yuni Syara. Walaupun begitu tetap fashion dengan boots Burberry-nya. There you go. Ini dia. Oh itu bootsnya Burberry bahkan. Betul. Iya. Ya kan. Tuh. Tapi berarti tidak, yang namanya banjir kan gak pandang bulu ya. Iya benar dong. Namanya Rumah juga bencana siapa ya. terkena Nggak milih-milih banjir bencana juga tuh mau kemana. gitu. Ini ya. juga di grup wartawan juga, teman-teman media. Kirain di grup artis-artis kan. Enggak ya? Artis kali gua. Artis dong. Di grup teman-teman wartawan juga ini banyak yang ngadu nih ke Kementerian PU hari ini. Karena soal ini ya, realisasi pengerukan sama pelebaran sungai itu dinantikan teman-teman media juga. Ini kapan? Karena dari zamannya Pak Basuki jadi menteri juga ini sudah diminta gitu, tapi nggak kunjung terrealisasi. Bahkan sampai hari ini di tengah efisiensi makin sulit rasanya untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Jadi pada pada kesel juga sepertinya. Karena dari
teman-teman media juga nggak sedikit yang rumahnya juga ikut terdampak karena banjir yang terjadi saat ini gitu ya. Jadi ditanya juga apakah ini akan terus disebut sebagai banjir 5 tahunan seperti yang tadi disampaikan Eiza. Iya. Kayak nggak ada yang mau ini disebut banjir langganan karena artinya itu kayak doa ini akan kembali lagi terjadi. Ini di video tadi juga kita dapat video Pak Basuki menggotong motornya ya, sepeda motornya karena rumah Pak Basuki ini juga di Bekasi yang juga menjadi lokasi terdampak banjir gitu. Pak Basuki ini baru lagi ya Pak Basuki Core masuk lagi setelah beliau motret, beliau main drum gitu. Sekarang beliau ikut juga kebanjiran mengendarai juga motor gitu ya. di atas banjir. Betul. Nah ini untuk melengkapi juga karena tadi sempat lihat juga temanku yang di daerah Jaktim, memang juga di informasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Jakarta, Pak Isnawa Aji, yang menyatakan bahwa memang mencapai ke beberapa kelurahan di Jakarta Timur, termasuk salah satunya adalah Kelurahan Gedong, Pasar Rebo gitu. Kemudian juga di Jakarta Barat, Jakarta Selatan juga masih banyak area yang terendam banjir ya. Totalnya adalah 105 RT hingga sore hari ini yang juga sudah dikonfirmasi terdampak banjir juga gitu ya. Sedih. Ini ada 12 RT di Jakarta Barat, 46 RT di Jakarta Selatan, 47 RT di Jakarta Timur. Ya, ini bukan per tadi sore deh, tadi siang pukul 12.00. Mudah-mudahan sih tidak bertambah lagi ya gitu daerah-daerah terdampak banjirnya. Gitu karena sekarang juga ini lagi hujan deras lagi. Aduh, apalagi kita mau hari raya, Kak. Aduh, iya lagi bener. Mau pada mudik gitu, deg-degan kayaknya ya. Cobaan teman-teman di bulan puasa ya. Betul. Yang mau mudik jadinya deg-degan ninggalin rumah gitu. Oh iya benar juga sih. Iya kan? Ini gue lihat videonya ngeri-ngeri sih di grup teman-teman wartawan kayak ini banjirnya tuh dari rumah tempat tinggalnya atau mereka melaporkan? Rumah tempat tinggal mereka juga di sekitar lingkungan mereka, neighborhood mereka tuh. Dan berarus ya kan? Iya kayak bukan air menggenang. Jack mau nolong Rose di kapal Titanic. Arusnya tuh. Ada arusnya. Iya itu ada arusnya. Kak jangan Kak, itu mah ngeri banget. Tapi emang kayak gitu. Yang di kepala gue tuh pops in my mind kayak gitu. Ih, gue tuh takut banget. Gue tahu kan aku tuh segimana paranoidnya aku sama something like. Iya, karena Pisces tuh orangnya visual banget ya. Iya. Jangan sampai gue panic buying dan menyimpan. Jadi pengen beli perahu karet. Panic buying soalnya kan. Mendingan kita ke Ibda Syahara deh. Ibda Syahara hari ini juga akan kembali melaporkan kondisi dari jalanan di Jakarta. Kira-kira di mana ya? Mari kita cek dulu ya. Ibda Syahara, selamat sore. Ibda Syahara, kita belum dengar suaranya nih. Terdengar. Majuan deh coba. Ya, selamat sore Edo dan juga Eiza. Nah ini baru kedengeran. Selamat sore Ibda Syahara, berada di mana ini dan seperti apa cuacanya? Kayaknya masih mendung, kering ya. Mendung tapi. Baru saja memang di sekitaran sini udah mulai diguyur hujan. Cuman untuk saat ini memang kondisinya mulai reda lagi, namun diperkirakan akan terjadi hujan kembali. Ini di mana lokasinya Ibda Syahara? Untuk saat ini lagi di sekitaran kawasan Kalibata. Oh di Kalibata. Untuk ke sana ke arah Cililita. Baik. Ibda Syahara rumahnya kebanjiran gak? Atau ada neighborhoodnya yang kebanjiran? Alhamdulillah untuk saat ini masih aman sih. Semoga aman terus ya Ibda Syahara ya. Mudah-mudahan tidak terdampak banjir juga. Padahal enaknya kalau ngomongin atau lokasinya dari daerah Kalibata mau pantauan tajil. Kan banyak yang jualan tajil di situ. Tapi Ibda Syahara pernah kebanjiran gak? Pernah ngalamin kebanjiran kah? Alhamdulillah belum ya. Jangan sampai. Baiklah kalau begitu silakan Ibda Syahara dengan laporannya sore hari ini. Oke, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers. Dengan saya Ibda Syahara dari MTMC Korlantas Polri pada sore hari ini akan menginformasikan
bagaimana situasi arus lalu lintas terkini tepatnya dari kawasan Kalibata. Yang mana dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas tepat di belakang saya pada sore hari ini terpantau memang sudah cukup padat dan terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran dan juga memang di kawasan ini pada saat ini sedang dilaksanakan rekayasa arus lalu lintas yang dikarenakan terjadinya banjir di sekitaran kawasan ini yang terjadi akibat luapan dari Sungai Ciliwung di kawasan ini. Dan untuk rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan yaitu untuk arus lalu lintas dari arah PGC Celilitan yang akan menuju ke arah Kalibata ditutup, dan memang untuk pada sore hari ini hanya diperlakukan satu arah atau one way dari arah Kalibata yang hendak menuju ke arah PGC Celilitan. Dan kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 maupun roda 4 agar terus selalu bersabar saat menunggu antrian kendaraan dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan kami juga menghimbau kepada Anda para pengguna jalan roda 2 maupun roda 4 harap untuk kembali mengecek kondisi dari kendaraan Anda, pastikan dalam keadaan yang baik sebelum melaksanakan perjalanan agar nantinya tidak mengakibatkan ketersendatan arus lalu lintas. Tak hanya itu, kami juga kembali mengingatkan bahwasanya bagi Anda para pengguna jalan agar tetap berwaspada, mengingat di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menurunkan penumpang di sembarang tempat. Tak hanya itu, Detikers, kami juga masih belum bisa memperkirakan untuk rekayasa lalu lintas ini akan dilaksanakan hingga sampai dengan kapan. Namun apabila kondisi di kawasan ini kembali normal atau kondusif, akan diberlakukan normalisasi arus lalu lintas di kawasan ini. Dan kami juga kembali mengingatkan bagi Anda para pengguna jalan roda 2, harap untuk selalu berjaga-jaga dengan membawa jas hujan dengan tidak menggunakan ponco demi keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengendara lainnya. Mengingat kondisi curah hujan yang kurang menentu pada saat ini. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada Anda para pengguna jalan roda 2 maupun roda 4 untuk menghindari jalanan yang terendam air dan untuk mencari jalan atau rute alternatif lainnya jika memang diperlukan. Dan kami juga selalu menghimbau dari pihak kepolisian untuk bagi Anda para pengguna jalan agar selalu tertib dalam berlalu lintas dan selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas serta mematuhi rambu-rambu lintas dan arahan petugas kami di lapangan. Dan Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi line call center kami di 1569 ataupun di SMS Center di 9119. So, pelanggaran silakan keselamatan untuk kemanusiaan, inisiatif dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan kembali bersama dengan Edo dan Eza di studio, silahkan. Makasih ya Ibda Syara atas laporannya, masih tetap setia nemenin kita meskipun kondisi lagi nggak baik-baik aja. Betul, mudah-mudahan juga sehat terus dan hati-hati, dan tentunya juga salam ke rekan-rekan yang bertugas yang lainnya juga ya sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Salam presisi. Terima kasih, salam presisi. Puasa. Wajib bagi yang beriman. Puasa. Wajib bagi yang beriman. Gak hafal sih lu. Pokoknya wajib aja. Aduh, ini mau cari tajil jadinya belum ada laporan pandangan mata mengenai pertajilan. Bahkan orang yang jualan tajil juga kayaknya masih terhambat gara-gara ada hujan, ada banjir di mana-mana juga. Padahal ada satu menu, menurut aku sebenarnya bukan tajil ya, tapi seringkali atau mungkin juga selama pengalaman aku itu menemukan menu ini tuh adanya tuh jualan dadakan pas bulan puasa. Apa itu? Pernah cobain nggak kerupuk banjur? Nggak pernah. Nggak pernah itu? Ya. Jadi dia kerupuk tuh ya kerupuk aja sih, tapi dikasih banjur. Bumbu. Ya dibanjur sama banjur tuh dibanjiri. Iya. Oh nah, ini kita yang kebanjur.
Bukan. Dia tuh kerupuk kerupuknya tuh kayak kuning. kerupuk asinan gitu ya? Iya, kerupuk asinan yang warnanya Oh. kuning. Abis gitu dia ada bumbunya, boleh dicocol, boleh disiremin. Tapi biasanya disiremin, makanya namanya kerupuk banjur. Nah itu ada oncomnya. Ini pedes ya? Love sebagai ece-ece, Ini mah- teteh-teteh. Ini mah aceh-aceh Sunda yang suka merusak lambung dan ususnya. Enggak. ini. Gue tuh kadang-kadang juga suka nggak terima, nggak cuman kita Sundanese pride aja yang suka pedas-pedas. Kalian asinan Jakarta juga asam pedas. Iya, tapi kan? semangat kalian untuk Semangat. melahap semua makanan pedas-pedas tuh luar biasa sih. Bahkan orang Batak aja kalah, orang Padang aja kalah. Nah, oh ya, enggak juga. Tapi kalau banding sama orang Manado beda lagi ya. Orang Ya. Manado pedasnya gokil juga. Nah, iya, different kind of spicy Yes, gitu ya. Aduh, jadinya belum ada laporan seblak. Padahal tadinya kita mau, kok seblak, laporan tajil. Padahal tadi kita mau cari tajil-tajil juga ya. Baiklah, tapi sebetulnya ini kita masih mau lanjutin juga nih Detikers sebagai salah satu bentuk penanggulangan lah ya dari cuaca buruk, dan kemudian juga menanggulangi atau memitigasi agar tidak meluas atau meninggi banjirnya. Jadi BNPB juga bakal memodifikasi cuaca hingga 8 Maret. Jadi BNPB ini mengatakan bahwa akan menggelar operasi modifikasi cuaca hingga 8 Maret 2025 yang dilakukan dengan harapan dapat mengantisipasi cuaca ekstrim untuk beberapa hari ke depan. Nah, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat koordinasi pengendalian banjir Jabodetabek ini mengatakan operasi modifikasi cuaca itu akan dilakukan bersama-sama dengan Pemprov DKI sebagaimana dilakukan pada saat mengantisipasi cuaca ekstrim pada periode libur tahun lalu. Nah, beliau mengatakan bahwa operasi modifikasi cuaca tersebut akan dimulai per hari ini. Diharapkan operasi modifikasi cuaca ini dapat dilakukan untuk mengurangi beban tingginya muka air di daerah hulu Sungai Ciliwung agar juga tidak mengalir ke daerah-daerah lainnya juga. Dan tentunya juga ini bekerja sama bersama dengan BNPB dan juga Basarnas untuk memfokuskan upaya penyelamatan dan evakuasi warga. Baik Eiza, terima kasih atas laporannya. Itu dia tadi Detikers, sedikit informasi dari Eiza soal bantuan dari BNPB untuk menanggulangi banjir di Jakarta dan sekitarnya. Sekarang kita Nyanyi dong. Salah. wah, itu mah ngecengin gua namanya. Lah, ya udah kita break aja Detikers. Kita masih akan mengudara sampai ke jam 6, setengah 6 sore ini karena abis itu kita mau kultum ya. Abis ini kita akan ngobrol sama ahli yang akan ngobrolin soal banjir dan juga penanganan musibah banjir ya dan sekitarnya yang kerap kali terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Seperti apa langkah-langkah yang bisa dilakukan? Kita akan ngobrol sesaat lagi di editorial review. Tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back Detikers. Kita kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kalau puasa tuh emang vibes-nya lebih tenang gitu ya. Betul, karena kan energi harus di-save. Di-save ya, gitu. mendekati jam berbuka. Harusnya sih tidak mengurangi intensitas semangat kita ya. Oh bener dong, karena kan kita itu profesional. Betul, kita itu tidak puasa. Aku belum puasa, besok akan menjadi hari pertama aku puasa. Yeay, kalau puasanya itu gak dapet di awal, apakah berarti di akhir juga kita gak dapet? Nah itu Tergantung. adalah tergantung Siklus dari tiap orang. Siklusnya setiap orang. Tapi most likely begitu. Jadi aku agak kayak ya hari pertama puasa tidak berpuasa, yang artinya nanti kemungkinan besarnya adalah nggak sholat id. Oh gitu. Ya kan 30 hari. Nah itu makanya kemungkinan besarnya 28 gitu. hari lah. Ya tapi ya tidak apa. Kita lihat nanti, yang artinya tubuh aku sehat ya. Kan aku I'm a woman. Ya. Punya banyak cadangan makanan di dalamnya. Betul. Dan kita juga bukan cuma gara-gara puasa, bikin semangat kita juga agak sedikit terganggu Mundur, gitu. Karena ya.
dari awal juga kita kan menyampaikan berita banyak bencana gitu ya, bencana banjir, bencana longsor atau tanah geser gitu. Nah, di grup-grup yang kita miliki juga di WhatsApp pun juga banyak sekali kiriman-kiriman video dari teman-teman, dari warga yang terdampak banjir, yang bikin juga kayak tendensinya tuh lebih ke negatif jatuhnya gitu. Walaupun berusaha untuk tetap positif, tapi ya agak sulit ya kalau udah lemah aja gitu. Betul. Ya mau bagaimana lagi gitu ya. Nah, makanya ini salah satu yang bikin deg-degan dan bikin jadi kayak waduh sampai segininya gitu ya banjirnya, bukan hanya karena menggenangi rumah warga, tapi juga salah satu mall di Bekasi yang juga terdampak banjir. Bahkan sebetulnya bukan hanya tergenang aja gitu, tapi banjirnya juga sampai ada arusnya dan cukup tinggi gitu ya. Gimana bisa ya, maksudnya banjir ke mall, harusnya kan maksudnya infrastruktur mall itu sudah didesain gitu ya biar tidak terkena banjir lah ya. Tapi segala sesuatu itu mungkin sih. Karena memang ini intensitas airnya cukup sangat tinggi gitu ya. Di Mega Mall Bekasi ini terlihat ada genangan air yang tampak di layar. Ada videonya juga akan kita segera tampilkan. Yang pasti ketika kita lihat video ini kita kira AI tadi ya. Emang iya, kamu ngira? Gue ngiranya AI bener, karena nyebelin banget kalau orang bikin emang ketakutan. AI itu senyebelin itu, Za. Bahkan kalau misalnya lihat di explore Instagram sekarang, itu banyak banget video-video AI yang bertebaran. Gak cuma di IG sih, di TikTok, di platform lainnya juga banyak banget. That's why pada akhirnya itu mendistorsi kita, mana nih yang benar-benar bisa dipercaya bahwa ini adalah video yang benar apa enggak. Nah ini nih sangat mungkin bisa, itu tuh diganti ininya, apa sih namanya? Videonya yang bawah, mungkin orang-orang yang jalan tuh beneran orang, tapi bukan artifisial. Karena apa? Karena ada Godzilla lari-lari ke atas. Enggak, tapi sangat mungkin latar yang ada di video tuh bisa diganti. Nah ini ternyata benar, videonya terjadi di Mega Mall Bekasi, Detikers. Waduh, kasihan juga ya para pelaku usaha gitu ya. Pastinya. Oh ya, yang ya tentunya juga ya. Pasti di sana juga karyawan-karyawan atau para pegawai juga menyelamatkan diri dulu dong gitu ya. Karena ya namanya juga bencana, kita tidak tahu akan sampai seperti apa atau bagaimana gitu. Yang artinya juga ya tokonya ditinggal gitu. Ini udah dibenerin juga sama Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Dedi Herdiana, yang membenarkan bahwa banjir masuk ke mall tersebut itu benar. Dan sampai saat ini masih diupdate informasinya terkait berapa banyak yang terdampak begitu ya di mall tersebut. Yang pasti sebanyak 24 daerah itu akan melaksanakan PSU. Lalu 2 daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi ini akan dilakukan begitu. Wow. Takut. Nah, abis ini ada juga video dari tim 20 detik yang terjebak di apartemennya di area Kemang View, Bekasi Selatan ya. Ini lokasinya memang tidak terlalu jauh dari Mega Mall Bekasi juga, yang artinya juga memang ya daerah Bekasi juga sudah sangat ya terdampak gitu ya. Ini dia videonya. Nah, ini yang di Bekasi Selatan itu tadi ya, kiriman dari teman-teman 20 detik ya? Sepertinya iya ya. Betul. Dan ini sebenarnya kalau dilihat intensitas airnya, genangannya cukup rendah kalau dibandingkan sama beberapa video lainnya yang juga kita terima. Karena beberapa video lain bahkan genangannya tuh kayak menenggelamkan mobil-mobil, bahkan lantai 1 rumah, bahkan ada yang sampai ke lantai 2. Betul. Jadi kalau dilihat kendaraan masih bisa lewat seperti ini, sebenarnya genangannya sudah cukup surut. Tapi mengingat hari ini, sore ini hujan kembali melanda Jakarta, Bogor dan sekitarnya, semoga bisa sudah tertangani debit air yang terjadi di sejumlah lokasi banjir ini. Dan ini harus segera cepat ditangani sih, karena kalau memang cuaca ekstrim harus terjadi terus-menerus, harusnya ada mitigasi lainnya yang bisa dilakukan selain hanya berharap cuaca ekstrim harus bisa segera berakhir gitu ya. Betul. Ya karena ya sudah pasti bila hujan
tadi kan hujan juga masih turun juga di sekitar sini. Cuaca ekstrim masih terus berjalan ya sudah dapat dipastikan bahwa luasan dari area yang terdampak banjir juga makin besar lagi gitu ya. Ini baru ada genangan setinggi ini aja udah bikin gue deg-degan. Emang gue asalnya panikan kali ya orangnya ya. Gitu, tapi terima kasih tadi Aisyal ya, kiriman video dari Aisyal juga. Salah satu video editor kita ya. Betul ya. Anyway, karena tadi sempat di-mention juga sama Kak Edo soal mobil-mobil yang terendam banjir yang hanya menyisakan tinggal atap mobilnya aja guys. Itu aku juga belum tahu ya gimana. Ya untuk detikers yang memang juga sudah mengasuransikan kendaraannya mungkin bisa sedikit lebih tenang. Walaupun sebetulnya juga harus dicek lagi nih di polisnya itu apakah termasuk atau enggak tuh bencana alam banjir. Karena ternyata memang enggak semua asuransi kendaraan juga mengcover banjir loh. Karena memang udah tahu bahwa ya Jakarta ada salah satu risiko tersebut ya. Cukup sering gitu dilanda banjir gitu. Dan penting punya asuransi punya kendaraan yang diasuransikan gitu ya. Betul dan melihat juga apakah ores atau enggak gitu ya. Nah, ini juga ada satu video yang cukup viral yaitu adalah mobil hanyut karena nekat nerobos jalan di Bekasi. Ya. Ya kan ini Bekasi juga ya video yang lagi ditayangin ya. Takut. Nih ya, ada viral mobil di Bekasi hanyut ditelan arus karena tetap bandel untuk mobilnya jadi kayak menerjang. buaya deh jadinya nih. Iya, sisa moncongnya gitu. Siap-siap menerkam. Iya. Coba guys, belum. Kita sambil mencari update terkini juga soal banjir dan juga upaya penanggulangannya begitu ya. Karena memang beritanya juga cukup deras seiring dengan banjir yang cukup deras berdatangan. Yang pasti ini kalau bicara soal asuransi tadi itu juga jadi salah satu mitigasi yang bisa kita lakukan untuk bisa menghindari kantong yang terkuras lebih dalam ya ketika terjadi musibah ya. Karena pasti juga ya efeknya juga banyak ya. Nggak hanya kerugian secara material non material juga gitu. Waktunya juga pastinya juga habis untuk membereskan gitu, membersihkan rumah juga nih. Ini ada tips juga mengenai gimana kalau ternyata kendaraan kamu terdampak banjir, cara mau menyelamatkan lah ya. Walaupun sebenarnya ya kalau udah kena banjir nggak bisa selamat seutuhnya. Setidaknya ada upaya. Ada upaya ya. Jadi ini juga nih detikers, kalau tiba-tiba kendaraannya terkena banjir, baik itu mungkin lagi terparkir ataupun lagi jalan, yang apalagi kalau lagi jalan memang pertama jangan deh menerobos banjir, jangan coba-coba. Karena kita nggak tahu apakah di luar itu misalnya ada di depan di depan kelihatannya landai atau mungkin segini doang, tiba-tiba ada lubang, ada selokan gitu atau lain-lainnya gitu ya. Betul. Dan yang pertama adalah jangan panik ya. Karena panik tidak menyelesaikan masalah. Ini gara-gara gue tadi bilang gue panik ya. Pertama, jangan nyalakan mesin langsung ya. Cukup memindahkannya ke area yang lebih aman. Kalau bisa jangan memindahkannya sambil menyalakan mesin. Kalau bisa, tapi kalau tidak memungkinkan, nah dicek-cek dulu gitu. Dan yang kedua adalah putus sumber listrik. Gitu, memutus sumber listrik pada mobil, kabel-kabel pada aki juga ya, dilepas kabel di kutub negatifnya juga untuk mencegah terjadinya konslet. Soalnya walaupun juga mesin mobil sudah dimatikan, masih ada sisa aliran listrik pada aki mobil juga yang tidak baik kalau terkena air gitu. Kemudian juga ketahui pergerakan air ya, mengantisipasi dengan mengetahui pergerakan air hujan dan langsung membawa ke area mobil yang lebih tinggi. Jika berada pada area yang miring, sebaiknya sisi depan mobil berada di bagian paling tinggi. Kemudian juga kuras tangki bensin ya, karena mobil yang terendam banjir sangat berisiko untuk membuat air dan bensin tercampur gitu. Sebaiknya dilakukan pengurasan bensin agar tangki bensin tidak mengalami karat yang terjadi akibat air yang masuk. Kemudian juga keringkan pengapian dan gunakan
towing gitu. Dan soal bagaimana tadi kendaraan tuh nggak boleh menerobos banjir, itu penting juga Nah, ini untuk nih bisa videonya. jadi bagian dari klaim asuransi Detikers. Terkena. Udah ke bawah arus dah dia. Itu tadi ya. Disitulah kau mulai terbawa arus. Uduh. Maaf kaget beneran. Karena gue baru lihat videonya. Itu bisa masuk Itu ada sampai orangnya ke di dalam sungai kan. sih. Tapi benar kalau mobil tuh nggak boleh dibawa menerobos banjir supaya jadi salah Karena satu suka upaya Moncongnya. untuk bisa ngeklaim asuransi Detikers. Karena kalau ngeklaim asuransi itu Ini tenggelam. mobil Ya. harus dipastikan nggak boleh dipaksa jalan saat situasi banjir. Itu salah satu syaratnya. Itu kayaknya orang yang ada di mobil ya. Iya, Bisa berenang nyelamatin diri, aduh melawan- kasihan banget. Kasihan Itu melawan banget. arus. Nah Duh, guys, please lanjut help lagi this person. soal tips ya untuk ngeklaim asuransi mobil ketika banjir. Ini gampang sebenarnya asalkan syarat-syaratnya semuanya terpenuhi. Yang pertama, pastikan polis dilengkapi proteksi banjir tentunya. Jadi sudah ada manfaat perluasannya berupa proteksi dari bencana banjir. Kalau nggak ada pasti akan sulit nanti. Jadi pastikan itu dulu. Kemudian dihubungi pihak asuransinya maksimal 3 kali 24 jam untuk melakukan klaim asuransi katanya. Halo, ini mobil saya kena banjir. Oh sama pak. Jangan Jadi sampai curhat. itu terjadi. Jadi adu-aduan nasib ya. Kemudian siapin buktinya, pemilik mobil perlu melakukan dokumentasi yang akan menjadi bukti bahwa kerusakan atau kehilangan bukan karena direncanakan atau dalam kasus banjir tidak menandakan kalau pengendara memaksakan menerobos banjir. Jadi memang benar-benar terhimpit keadaan gitu ya. Nah kalau terkait kecelakaan biasanya bukti yang dilampirkan foto-foto bagian kendaraan yang mengalami kerusakan. Sementara untuk kehilangan bisa lewat CCTV. Kemudian bisa dijelaskan kronologinya, kemudian dilengkapi dokumentasinya. Itu mulai dari hal standar seperti dokumentasi identitas diri pemegang polis, dokumen pengajuan klaim yang biasanya tersedia lewat online di website penyedia asuransi, dan dokumen lainnya yang diminta oleh asuransi tertentu. Dan terakhir adalah minta bantuan evakuasi. Nah ini pentingnya, jangan mengevakuasi sendiri. Jadi bisa dilakukan pengajuan bantuan untuk melakukan evakuasi dari perusahaan asuransi untuk mencegah kerusakan mesin lebih fatal. Gitu. Jadi jangan paksa bawa mobil ke bengkel sendiri Detikers. Ya. Telepon pihak asuransinya. Karena kalau kurang cermat, bisa-bisa Anda ada tindakan yang kelak dinilai tidak sesuai dengan persyarat pengajuan klaim asuransi itu. Betul. Aduh, selamat pusing-pusing teman-teman yang bekerja di bidang asuransi. Baik itu asuransi kesehatan ya, asuransi kendaraan, asuransi jiwa dan lain-lain juga ya, karena ya namanya juga bencana. Namanya juga hidup ya. Ya. Kalau nggak sulit di surga aja kalau kata Aldi Taher. Kalau nggak mau bingung, Iya bingung juga. aku bingung, kamu bingung, semua bingung, Detikers bingung ya. Biar nggak bingung, kita abis ini ngobrol sama Mas Uyung. Bisa juga. Tapi kalau tapi nggak cuma kita sendiri kok yang bingung. Gigi juga Bingung. Bingung Ku ku memikir. memikirnya. Kenapa gue nadanya bukan yang itu lagi? Terus apa? Perdamaian. Nakal ini ya. Panas. Dingin studio ini. Pusing. Mikirin banjir. Siapa gue yang mikirin banjir? Pusing lah. Karena jangan Semua sampai orang kita lagi pusing sekarang Iya, kok. Mikirin gitu. banjir, mikirin efisiensi. pusing. Anyway, Detikers juga ya, karena memang ya mudah-mudahan tidak meluas banjirnya. Tapi kalau cuaca ekstrim kan terasa sama kita juga ya, yang juga sudah mulai hujan deras gitu. Nah, jangan lupa untuk kamu yang berkendara pakai motor dibawa jas hujannya. Ya. Terus juga Yang dijaga jalan kaki kesehatannya. pakai payung, Pakai jangan lupa. payung. Pernah nggak jalan kaki Pakai payung. tapi pernah dong. Pakai jas hujan ponco, seru tahu. Kayak Pernah tapi di lokasi konser jalan kakinya. Oh ya. Pasti Tapi yang ada. ponco yang gede gitu, bukan yang plastik. Jualan orang. Iya. Itu pakai plastik. Bedanya apa? Kan kalau pakai plastik tuh kayak baju gitu kan, ada Benar. tangannya. Habis gitu sebenarnya sih ya kalau di aku kegedean sih. Tapi di kayak itu kan maksudnya agak ngatung gitu kan, karena kamu badannya tinggi. Oh jadi yang kayak
ponco beneran ponco kayak tenda gitu kita. Iya. Seru tahu iya. Berarti ponconya kalau misalnya jauh melebihi besar badan kita ya bisa itu termasuk perpeloncoan. gitu. Kalau lebih dari badan kita itu perpeloncoan. Perpeloncoan ya. Perponcoan gitu. Seru, seru sih kalau nggak ada bawa barang elektronik di dalamnya ya. Iya benar-benar nggak bikin deg-degan ya. Mm. Diminum vitaminnya, dijaga makannya nih. Udah puasa, kita kan jadinya ya konsumsinya lebih diatur lah ya gitu. Jadi mungkin sekarang The Tickers kalau berbuka dan juga sahur yang enak-enaknya, bukan yang enak-enaknya ya. Yang enak tapi tidak kurang berfaedahnya dikesampingkan, makannya bernutrisi biar tetap sehat, biar asupan vitaminnya, asupan kebutuhan tubuh kitanya juga terpenuhi gitu ya. By the way sekalian nambahin informasi tadi soal video Pak Bas yang bawa motornya di Bekasi tadi yang kebanjiran. Ternyata berdasarkan bukan dong Eiza. Ya namanya orang pensiun. Tapi beneran touring untuk mengecek kondisi banjir beliau. Betul. Karena ternyata informasi yang kita terima Pak Bas ini berkeliling atau touring karena mencoba mencari sumber penyebab banjir tersebut. Baik banget ya. Pak Bas ya, dia juga baru gue tadi mau komentar orang kalau udah pensiun tuh suka unik-unik hobinya gitu. Touring mencari penyebab banjir. Dan Pak Bas juga sudah mencoba menghubungi Balai Kementerian PU terdekat untuk meminta solusi, tapi katanya nih informasinya rumah Pak Bas sendiri nggak kemasukan banjir, cuma ya pas lagi touring tersebut Pak Bas memang melewati lokasi-lokasi banjir gitu. Makanya ada tadi genangan yang dilewati. Banjir cuma mengenai bagian depan rumah katanya. Tapi memang akses ke perumahan tersebut seluruhnya tergenang banjir sampai lumpuh total. Yaitu di di salah satu kawasan elit di Bekasi. Pak Bas didorong siapa tuh? Bestinya kayak mirip rambutnya. Iya. Kok gue nyebutnya bestinya maksudnya sama siapa? Probably itu memang bestinya sih. Iya. Kayak karena gue tahu salah satu orang dekatnya Pak Bas juga yang rambutnya putih, bisa jadi itu beliau. Oh, iya. Nah, kesannya tuh kayak lagi seru-seruan gitu kayak. Iya, kalau misalnya lagi ada bencana tragedi kayak gini emang nggak boleh diratapi, kita bawa dengan tawa juga ya, karena kalau misalnya diratapi takutnya jadi depresi, sekaligus juga kita menghibur diri sendiri lah. Betul. Dan gak menambah situasi panik juga. Betul, ini ada berita juga mengenai Kementerian Sosial ya atau Kemensos yang juga sudah mulai menyalurkan bantuan ke berbagai area atau daerah terdampak banjir. Di Jakarta, Kabupaten Bogor dan juga Kota Bekasi ini senilai 2,098 M. Dan katanya Kak Edo mau nambahin 2 juta nggak biar jadi 2,1 M. Habis angkanya 2,098 M gitu dapet ya. Dapat saham nggak tapi gue kalau nambahin? M-nya dapat, makasih. Ini jadi bantuan juga berupa 35.000 paket makanan siap saji, 2.500 paket lauk pauk siap saji, 600 lembar kasur, 600 lembar selimut dan juga 300 paket kids wear gitu ya. Jadi total bantuan ini juga disalurkan dan total bantuan tahap kedua untuk Kabupaten Bogor mencapai 451,1 juta juga. Pokoknya salurkanlah semua bantuan yang bisa dibantukan ya untuk rekan-rekan teman-teman yang juga terdampak banjir. There you go. Ya. Dan kita kembali akan terhubung sama rekan kita di lapangan yang akan update soal kondisi banjir. Kali ini ada di Pondok Gede, ada Dian Fitriana yang melaporkan langsung dari lokasi. Selamat sore Dian. Kak Dian. Sore Eiza dan juga Eiza. Halo, ya, ada Edo dan Eiza di sini ya. Dian dan juga Eiza. Sepertinya lagi ada di lokasi pengungsian ini ya. Betul. Dilihat kayaknya belakangnya tuh tenda gitu. Betul. Bener dan juga banyak ya? Kendaraan warga nih yang ikut turut bener. dievakuasi ke sini sepertinya. Iya, mungkin saya bisa melaporkan langsung dari perumahan Pondok Gede Permai. Ini memang samping-sampingan dengan kantor BNPB gitu. Jadi
di depan itu memang kita tidak bisa kredit situasinya karena memang jalur evakuasi untuk warga-warga yang memang masih terjebak di rumahnya masing-masing. Dan tadi juga kita dapat informasi bahwa ketinggian air saat ini sudah mencapai 8 meter seperti itu. Jadi memang dari petugas gabungan BNPB, TNI, Polri, dan juga masyarakat setempat memang sedang fokus untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak di rumahnya masing-masing. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa sudah 75% warga yang sudah dievakuasi, lalu masih ada 25% lagi, yaitu sekitar 5.000 kakak atau kurang dari 13.000 jiwa yang sampai detik ini memang belum dievakuasi seperti itu. Dan juga kalau bisa saya ceritakan kondisi saat ini, di sini sedikit mendung, nampaknya memang akan turun hujan menurut informasi seperti itu. Tapi juga saat ini masyarakat juga masih standby di pengungsian dan memang ada beberapa masyarakat yang memilih untuk tinggal di rumahnya masing-masing, tetapi anggota keluarganya mengirimkan makanan melalui perahu karet. Eza dan juga dia, kalau saya boleh ceritakan juga, mungkin tadi saya juga diajak untuk ikut perahu karet untuk ikut mengevakuasi warga yang terjebak di rumahnya masing-masing, yang memang ini ada 3 RW yang masih terjebak, yaitu RW 8, 9, dan juga RW 10 yang nampaknya memang petugas terus gencar untuk evakuasi masyarakat yang memang terjebak. Dan juga ketinggian air saat ini masih sekitar 8 meter, yang mana juga naik dari sebelumnya dikabarkan hanya 4 meter. Ini juga aliran sungai Bekasi ya, menurut saya informasi juga. Kita menunggu apakah nantinya di wilayah Bogor masih turun hujan atau tidak, untuk nantinya juga kita bisa memprediksi apakah air ini akan tinggi lagi atau akan surut nantinya. Tadi juga sudah ada kunjungan dari Wali Kota baru, dari Wali Kota Bekasi yang meninjau lokasi pengungsian dan juga meninjau lokasi proses evakuasi warga yang terjebak di rumahnya. Baik, ya tadi juga sudah dilaporkan bahwa sudah ada kunjungan juga ya dari pemerintah daerah, dan apakah sebetulnya sudah dikabarkan apa yang akan dilakukan atau hal yang akan dilakukan untuk menanggulangi banjir yang juga sekarang telah terjadi? Ya, selain daripada menantikan cuaca ekstrimnya bisa berkurang begitu intensitasnya ya. Ya memang kalau menurut informasi di sini masih simpang siur karena belum ada satu data yang pasti terkait kondisi banjir saat ini, dan juga Wali Kota hanya baru saja mengunjungi dan belum ada tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah. Namun kami berharapnya bahwa banjir ini cepat surut sehingga nantinya masyarakat bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan khusyuk seperti itu. Baik, berarti sampai saat ini masih fokusnya adalah di evakuasi ya, begitu ya Dian ya? Betul sekali, emang fokus saat ini hanya evakuasi dulu karena memang banyak masyarakat yang masih terjebak di rumahnya masing-masing. Baik. Apakah ada korban jiwa mungkin atau warga yang mengalami sakit begitu karena dampak dari banjir ini, Dian? Nah, untuk informasi itu kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut karena memang beritanya masih simpang siur dan datanya juga masih belum pasti seperti itu. Dan memang tadi juga kami sempat cerita ada beberapa yang mengalami sakit karena mungkin dari kemarin juga mereka lebih memilih untuk tinggal di rumahnya masing-masing. Dan juga tadi mendapat informasi bahwa gapura di ujung ketinggian air sudah mencapai gapura gitu, yang artinya memang banjir ini memang sangat tinggi. Seperti itu sih yang saya laporkan. Berapa banyak warga yang memilih untuk tetap tinggal di tempat tinggalnya? Untuk beberapa atau jumlahnya kami belum bisa mengabarkan itu, namun informasi yang tadi saya dapat memang ada warga yang masih ingin tinggal di rumah itu sendiri gitu. Ya. Kalau dari sisi bantuan, apakah ada kekurangan saat ini di tempat penampungan, Dian? Nah, untuk bantuan sendiri saat ini masih terbilang cukup untuk bisa dinikmati oleh para pengungsi, yang karena memang kalau bisa dilihat juga samping saya sudah didirikan tenda pengungsian dan juga di depan juga ada
tenda pengungsian, dan juga ada pengobatan-pengobatan, maksudnya periksa medis kesehatan yang memang mereka yang mereka masih sakit seperti itu. Dan juga ada beberapa kursi roda seperti itu untuk lansia-lansia yang memang tidak sanggup untuk jalan. Baik. Mengenai aksesibilitas menuju atau dari ke Pondok Gede, apakah terblok karena adanya banjir atau seperti apa? Boleh tolong diulangin? Ya, untuk aksesibilitas dari dan ke Pondok Gede apakah terhalang karena banjir? Ya, apakah ada jalan yang terputus, Dian? Sepertinya yang terputus adalah koneksi kita ya. Baik. Dian Fitriana melaporkan langsung dari Pondok Gede Permai Bekasi. Terima kasih banyak atas laporannya ya Dian ya. Kita terputus koneksinya sama Dian. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya di sana. Yang pasti Bekasi ini adalah salah satu daerah yang paling banyak terdampak sama banjir ini ya. Betul. Bahkan sampai ke stasiun juga ikut sempat mati listrik gara-gara banjir. Sampai lift dan eskalatornya juga nggak berfungsi di stasiun Bekasi ini. Itu yang ditakutkan juga ya. Ya tadi juga sebetulnya sempat disampaikan sama Kadian juga reporter kita bahwa memang masih banyak masyarakat gitu ya yang juga tetap bertahan, tetap memilih untuk bertahan di tempat tinggalnya gitu. Sehingga juga ya bantuan makanan gitu yang memang harus disampaikan langsung ke warga-warga yang memang memilih tinggal di sana, di rumahnya juga ya. Bisa dikatakan juga memang tidak bisa memaksa juga ya untuk untuk meninggalkan tempat tinggalnya gitu ada ya. pertimbangan-pertimbangan lain lah yang harus dipikirkan juga ya. Tapi ya sedih sih jadinya bahwa sebetulnya juga banjirnya ternyata sudah sampai merendam rumah warga gitu di sana, dan masih tetap tinggi intensitas hujannya, masih yang dilakukan juga hanya berharap tidak adanya banjir susulan, tidak adanya hujan yang lebih lebat lagi. Jadi penuh gitu. dengan ketidakpastian. Betul. Nah begitu. supaya pasti kita harus juga bicara soal solusinya ya Detikers, karena nggak bisa juga kita cuma bicara soal kejadiannya sendiri tanpa berpikir bagaimana solusi keberlanjutannya. Kita akan ngobrol bareng sama Firdaus Ali, founder dari Indonesia Water Institute. Kita akan bicara soal solusi untuk bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Selamat sore Pak Firdaus. Selamat sore Edo, selamat sore Eliza, apa kabar? Sehat semua? Sehat Pak. Pak Firdaus Bapak. sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bapak, ini dari tadi kita berbicara mengenai banjir yang tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga semakin meluas. Apalagi juga tentunya cuaca ekstrim juga masih terus berlangsung. Di sini juga kami juga lagi hujan besar juga di luar ternyata. Bagaimana nih Pak, tanggapan Bapak dulu mengenai banjir Jakarta yang katanya tuh langganan gitu, seolah-olah kayaknya banjir tuh yang memang naturally happen iya, gitu. normalitas gitu normalitas jadinya ya. Begitu. Kewajaran. Gimana Pak Firdaus? Oke, pertama tentunya ya kita ikut prihatin ketika sebagian besar umat Muslim sedang melaksanakan ibadah puasa di hari kedua, ketiga, dan keempat ini. Dan tentunya kemudian ketika ya lagi memulai ibadah Ramadan, kita datang cobaan, yaitu adalah tadi banjir yang ya kita udah bisa prediksi dia akan datang ya, dan kita juga bisa memperkirakan ya berapa magnitudenya juga kita sudah tahu. Hanya persoalannya sekarang adalah bagaimana kita mengatasinya. Tadi kan Eliza mengatakan bahwa ini sepertinya siklus yang normal gitu ya. Sebetulnya memang karena kita kenal siklus hidrologi ya, lalu kita kenal juga kemudian pattern ya, pola itu memang ada 5 tahunan, 10 tahunan, 15 tahunan, 20 tahunan. Makanya dalam prediksi kalau kita mendesain sistem pengendali banjir, limpasan itu kita juga berpegang pada kala ulang atau periode ulang tadi ya. Oke, hanya persoalannya sekarang adalah kita dari tahun ke tahun dilatih oleh Tuhan untuk menghadapi bencana ini, tapi kok nggak pernah tidak pernah tuntas ya. Pertama curah hujan yang kita hadapi saat ini memang curah hujan di atas normal. Ya, dan itu tidak hanya terjadi di kawasan Jabodetabek ya, tidak hanya terjadi di Indonesia.
terjadi juga globally. Ya, misalkan kejadian berapa waktu 2 hari yang lalu, kejadian di mana lapangan parkir 6 lantai di Jepang. Karena apa? Karena beban salju yang sangat tebal sekali, yang tidak mampu ditampung oleh struktur tadi ya. Jadi kalau di belahan utara sedang menghadapi namanya musim dingin ya, kita sebut dengan musim winter ya, di mana ciri khasnya tadi curah salju yang sangat tinggi sekali intensitasnya gitu. Hanya di daerah tropikal, di daerah khatulistiwa ini bentuknya bukan salju tapi hujan ya. Jadi kita juga lihat di banyak tempat di Thailand, di Filipina, bahkan di Saudi pun juga mengalami curah hujan yang sangat tinggi sekali. Malahan Danau Toba yang belum pernah dalam catatan itu ya naik muka airnya sampai di atas 2 meter itu juga itu sesuatu yang juga sangat ekstrim sekali gitu ya. Jadi pertama adalah tadi kita sedang menghadapi curah hujan yang sangat tinggi yang turun dalam durasi yang sangat pendek sekali, yang sangat singkat sekali. Ya, oke. Curah hujan dengan durasi yang singkat ini tidak mampu ditampung dan dialirkan oleh badan air yang kita miliki. Badan air itu bisa berupa situ, bisa embung, bisa waduk, ya, bisa badan air berupa sungai, ya, saluran yang lainnya. Kenapa? Karena sebetulnya banjir itu teori antrian. Jadi begitu curah hujan, tetesan hujan turun ke bumi tersebut, pilihannya hanya 2. Dia meresap, yang kita sebut dengan sistem retensi alami, ada pohon, ada macam-macam ya, atau kemudian dia melimpas yang kita sebut dengan runoff. Ketika ruang kita sudah berubah, tata ruang kita sudah berubah, di mana kemudian vegetasinya sudah berkurang, sudah hilang, diganti dengan perkerasan, diganti dengan hutan beton, yang tinggal yang tersisa itu adalah dia melimpas. Ya, kalau dulu yang turun 100, yang menyerap itu ya meresap ke 80 atau ya 90, yang dilimpaskan 10 sampai 20. Sehingga salurannya memang aman, tidak akan luber. Sekarang dibalik, salurannya tidak membesar malah menyempit. Kenapa? Karena ada sampah, ada sedimen, diokupasi oleh bangunan dan sebagainya ya. Sehingga air yang turun tadi 100 yang dilimpaskan 90 tadi itu ya tidak akan pernah mampu ditampung oleh badan air, sehingga dia mencari ruang baru tadi, yaitu ya pemukiman, hunian, perumahan. Itulah yang sedang terjadi saat ini di kawasan Jabodetabek. Ya, jadi ya tadi ruang air itu tidak ada lagi karena tidak sanggup lagi menampung air limpasan tadi. Ya, oke. Ini adalah kemudian yang kita sebut dengan situasi di mana tadi daya tampung, daya dukung lingkungan tidak mampu lagi menampung dan mengalirkan air tadi ke muara. Begitu, Elisa. Kalau dilihat dari dengar penjelasan Pak Firdaus soal ruang tampung atau daya tampung itu sendiri, berarti ada semacam kelonggaran gitu Pak untuk pengawasan terkait di hulunya begitu Pak, soal kayak pengawasan terkait alih fungsi lahan, kemudian ruang hijau atau area hijau menjadi lahan properti begitu, itu ada kecenderungan penyebab terbesarnya dari situ berarti Pak, atau seperti apa analisis dari Water Institute? Edo, sudah tidak bisa dibantahkan lagi, dan itu sudah berkali-kali kita katakan. Sering sekali kita bahas di seminar gitu ya. Perubahan tata ruang yang ada di kawasan hulu sampai ke hilir tidak bisa lagi kita tolerir, karena memang itu yang menyebabkan terjadi air limpasan yang tidak lagi bisa ditampung oleh saluran tadi. Dan itu memang sudah clear sekali, sudah obvious sekali, tidak bisa lagi diragukan lagi gitu. Ini terlambat berarti pemerintah melakukan mitigasi itu Pak, karena ternyata cuaca ekstrimnya datang jauh lebih cepat gitu ya dari pergerakan dari otoritas terkait sendiri. Edo, kita jangan bicara cuaca ekstrim dulu. Cuaca normal, yang saya katakan normal itu yang siklus 5 tahunan katakan itu ya. Oke. Sistem kita juga sudah tidak mampu menampung, apalagi dalam kondisi ekstrim. Baik. Ya. Kemudian apakah pemerintah kemudian terlambat? Oh iya terlambat. Ya, harusnya kita sudah membangun bendungan di hulu ya. Jadi bendungan Sukamahi Ciawi itu adalah bendungan untuk pengganti sistem retensi alami. Karena nggak mungkin lagi kita tanam pohon, kan? Sehingga kita harus membangun bendungan. Benar. Dan bendungan tersebut kan nggak cukup 1 atau 2. Kenapa? Karena bayangkan Ciliwung itu dasnya luasnya 387 km. Ya.
luas dasnya setengah lebih dari luas DKI Jakarta, ya, panjangnya 120 km. Di sepanjang 120 km tadi itu adalah udah ada hunian, vegetasinya boleh dikatakan sudah minim sekali. Jadi begitu hujan dia akan berebut masuk ke Ciliwung. Ya, jadi sudah sangat ekstrim sekali kondisi kesehatan das Ciliwung tadi gitu ya. Jadi memang ya kita katakan terlambat, sangat terlambat. Kenapa? Alasannya macam-macam tadi, terutama lah pembebasan lahan memang tidak mudah, kita akui itu. Membebaskan lahan di negeri ini memang hal yang paling sulit sekali. Beda dengan di Vietnam, beda dengan di Cina, beda dengan di Thailand. Ya, itu bedanya Edo dengan Elza. Baik, berarti apakah dengan membangun bendungan itu menjadi satu-satunya solusi yang bisa dilakukan dengan cepat gitu, atau mungkin sebetulnya masih banyak terobosan baru yang memang harus dilakukan sama Pemprov Jakarta untuk ya menghalau atau tidak agar hal seperti ini tidak terjadi lagi? Ya? Oke, pilihannya dua. Membangun bendungan itu memang sudah keharusan. Kenapa tadi? Kita harus bikin sistem retensi. Jadi retensi itu kita menahan, kita menggantikan vegetasi yang ada. Kalau selama ini kan pohon itu meresapkan, menahan, sehingga dia dilepas lambat-lambat kan, sehingga tidak luber. Ya, saya kasih analogi, Elsa, Eldo gitu kan. Orang masuk ke dalam stadion pertunjukan, masuknya dengan pintu terbatas, ya lalu kemudian duduk dengan enak di sana. Tiba-tiba kemudian ada yang meneriakkan api, ya dalam hitungan detik semua akan melompat. Walaupun semua pintu dibuka, pasti akan terinjak-injak. Banjir juga demikian. Begitu tetesan hujan turun, dia akan berebut mencari titik terendah. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan memang teori antrian yang kita tidak pahami selama ini ya. Sehingga tadi harus bikin retensi buatan. Yaitu bendungan, embung, kemudian situ, ya, waduk tadi ya. Kedua apa? Kedua, kita harus membangun saluran baru. Yaitu kalau idealnya bikin sungai baru, bikin kanal baru. Ya, tapi kan tidak mungkin membebaskan lahan. Makanya pilihan yang tersisa itulah tengah, lalu kemudian bikin saluran bawah tanah. Ya, seperti yang dibikin di Tokyo, dibikin di Kuala Lumpur, ya itu diintegrasikan dengan ya multifungsi gitu kan. Kenapa? Karena membebaskan lahan kan nggak mungkin. Jadi kalau kita punya, analoginya gini, kalau kita punya 2 sungai tambahan sebesar Ciliwung, beban itu kan bisa masuk ke sungai baru tadi gitu. Dibagi gitu ya bebannya ya Pak ya. Terus logikanya. Betulnya kita dan Edo. Baik. Pak Firdaus, kita nggak mencoba untuk salah-salahin siapa dengan siapa gitu ya. Tapi sambil cari solusi juga ada baiknya juga kita cari tahu penyebabnya ya. Kenapa ya? Tadi kan kita sempat singgung bahwa pemerintah ada keterlambatan gitu dalam memitigasi bencana yang terjadi saat ini gitu. Kalau bisa ditelisik bottleneck sampai terjadi keterlambatan itu apa Pak Firdaus? Pertama adalah tadi tidak mudah membebaskan lahan. Dan itu bertahun-tahun. Kita bangun bendungan Sukamai Ciawi itu betul-betul perjuangan panjang sejak tahun 2012. Tapi udah banyak instrumen yang dibikin sama pemerintah sebenarnya untuk bisa mempercepat yang namanya pembebasan lahan, Pak. Ya, tapi tetap di lapangan tidak semudah itu. Memang instrumennya disiapkan, tapi di lapangan eksekusinya juga tidak semudah itu. Buktinya normalisasi. Itu kurang apa lagi, pemerintah pusat udah menyiapkan anggaran untuk konstruksinya, tapi pembebasan lahan kan nggak bisa. Nggak bisa tadi itu memang tidak dilakukan atau kemudian tidak mau melakukan atau kemudian memang ya dalam tanda lain, dalam tanda kutip yang lain gitu kan. Misalkan ya, kenapa normalisasi Ciliwung hanya terhenti di tengah jalan gitu kan? Karena memang tidak dibebaskannya lahan di kiri kanan tadi gitu kan. Baik. Nah kemudian Rano Karno sebetulnya sempat menyebut jika salah satu solusi banjir itu adalah memindahkan warga bantaran sungai ya yang dekat dengan das gitu ya ke rusun. Ini sebetulnya menjadi satu solusi yang cukup ya bisa diimplementasikan gitu ya. Pak atau seperti apa? Elsa, jadi ketika kita mengalami bencana banjir ada 2 hal yang harus kita fokuskan. Pertama menyelamatkan nyawa kan dan harta benda kan. Ya, just fokus ketika bencana itu kita harus fokus ke sana. Kedua tadi itu memastikan bahwa genangan itu tidak menghentikan mengganggu aktivitas sosial ekonomi. Ya kan? Jadi kalau dalam rangka menyelamatkan warga tadi, kita akan pindahkan mereka ke rumah susun. Which is solusi yang paling bagus sekali. Kenapa?
Ya, kita punya undang-undang sumber daya air, kita punya kemudian dulu undang-undang sungai, PP sungai, di sana ada aturan. Sempadan sungai itu tidak boleh dihuni. Memang tidak boleh. Tapi memang faktanya memang ya itu udah bertahun-tahun orang tinggal di sana, tidak mudah memindahkan, menggusur mereka gitu kan. Betul. Idealnya seperti di luar negeri memang tidak boleh ada okupasi di sekitar bantaran sungai tadi gitu kan. Nah, dan sekarang tadi pemerintah DKI Jakarta ya mempunyai opsi memindahkan mereka ke rumah susun, ke tempat hunian yang lebih layak. Tapi kan persoalannya tadi, ya, masyarakat punya resistensi. Kenapa? Kalau pindah ke tempat lain, bagaimana penghasilan, mata pencarian dan sebagainya. Memang tadi itu jadi kendala. Ya. Kedua adalah tadi, ya persoalan mendapatkan tempat yang pas, di mana mereka pindah dengan sukarela, lalu kemudian memulai kehidupan sosial ekonomi baru di tempat baru tadi. Itu membutuhkan tadi intervensi macam-macam dan harus diintegrasikan kebijakan yang ada. Kalau cuma sepotong-sepotong, ya rumah susunnya kita bangun, mereka kemudian tidak tinggal di sana, mereka kembali ke tempat tadi gitu. Tapi idealnya tadi adalah memindahkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, itu harus merupakan opsi utama. Ya, yang kedua tadi baru kita mengamankan jalur-jalur ekonomi tadi dari genangan tadi. Jadi tadi yang dikatakan Pak Wagub tadi itu memang tepat sekali. Yang kedua tentunya tadi bahwa memindahkan orang dan ya dengan harta benda yang berharga. Tetapi kan tadi badan air yang terendam tadi itu kan harus kita bebaskan juga dari genangan. Itu kan ya kita butuh infrastruktur di sananya gitu. Baik. Ini terakhir Pak Firdaus, ya. Ini udah kadung banjir juga, Iya. udah terjadi bencananya, dan kemudian intensitas hujan juga masih cukup tinggi. Lantas apa solusi paling efektif dan juga paling cepat begitu ya untuk bisa memitigasi risiko banjir yang saat ini sudah terjadi, Pak Firdaus? Oke, Eldo dan Elsa, kayak ibarat rumah udah kebakar kan sekarang ini kan kita tidak perlu mencari lagi dari mana asalnya, siapa yang melakukannya gitu kan. Sekarang yang bisa kita lakukan itu adalah tadi menyelamatkan nyawa. Saya selalu bilang ya, kalau mau diskusi tentang banjir, jangan ketika banjir. Ya, ketika tidak banjirnya, kalau kita bicara tentang kemudian kemarau, kekurangan air, jangan ribut pada saat kemaraunya. Ribut ketika lagi musim hujan. Ya, kenapa? Pola berpikir kita kan berbeda ketika kita kemudian punya kelimpahan air musim hujan ini ya, kita berpikir bagaimana kemarau kita amankan. Sebaliknya ketika kemarau, kita memikirkan bagaimana kalau hujan nanti datang musim hujan, curah hujannya tinggi, kita harus lakukan apa? Kita lakukan ketika musim kemarau kan? Betul. Ini kan kita suka tell me. Ya, kita mengerjakannya ketika kemudian ya kejadiannya sudah ada gitu kan. Nah, makanya tadi yang bisa kita lakukan tadi itulah memperkecil sekecil mungkin tadi dampak kerugian baik harta, benda maupun nyawa tadi, yaitu dengan mengevakuasi warga tadi. Tapi ini kan temporary. Tentu. Ya, makanya kemudian Jakarta harus menyelesaikan dalam jangka panjang. Makanya Jakarta itu kan punya 3 ancaman terkait dengan bencana hidrometeorologi kan. Pertama tentunya tadi karena dia kota pesisir, yaitu ancaman drop. Yeah. Nah, ini kan sepanjang waktu, bukan hanya musim hujan ya. Benar. Kedua adalah genangan. Genangan ini kenapa? Karena tidak berfungsi dengan efektifnya sistem drainase kota. Ketiga adalah tadi banjir yang merupakan kiriman air limpasan yang berasal dari das di hulu. Ya, yang beratnya begini. Ya, kejadian tahun 2007 itu adalah ketika di hulu curah hujannya tinggi, di dalam kota juga curah hujan tinggi, di laut lagi pasang. Itu 3 minggu kita terendam air. Ya, tidak bisa dipompakan ke laut karena memang tidak akan mengalir gitu kan. Yeah. Nah, dalam konteks ini tentunya tadi ya, saya yakin gubernur baru dengan wakil gubernur baru sudah menyiapkan langkah-langkah ke depan dan kita harus bantu bersama-sama. Ya, kenapa? Karena komitmen yang kuat, butuh tadi kerjasama yang kuat, dan kemudian butuh untuk merealisasikan dengan sungguh-sungguh, dan juga butuh partisipasi masyarakat. Exactly. Ya, kita akan punya misalkan di daerah potensi genangan tadi, itu harus dibebaskan. Itu prioritas utama. Ya, yang lainnya bisa kita tunda. Ya, lalu kemudian menambah pompa baik yang mobile maupun yang stasioner, itu tidak bisa dihindari. Kemudian memastikan tanggul pesisir itu ada. Kenapa? Kalau begitu pasang kan airnya nggak bisa mengalir ke laut kan. Iya. Jadi ini memang PR untuk Jakarta itu tidak mudah ya, tapi saya yakin ya dengan komitmen gubernur dan wakil gubernur ke depan ini, dan ya beliau dibantu oleh tim yang saya yakin bagus sekali. Insya Allah kita dalam 5 tahun ke depan menyelesaikan masalah ini. Dan harapannya
dan harapannya kebijakan-kebijakan yang udah disusun untuk bisa menanggulangi banjir dan juga secara berkelanjutan gitu, itu semuanya bisa dijalankan dengan tertib begitu ya Pak Firdaus ya. Betul. Aldo, satu lagi jangan lupa ya, kita tidak bisa lepas dari tadi kawasan sekitarnya. Iya. Kita tidak bisa lepas dari Bogor dan Depok, kita tidak bisa ya. lepas dari Tangsel, kita tidak bisa lepas dari Bekasi. Ya nggak bisa. Makanya kemudian aglomerasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yang sudah dituangkan di Undang-Undang 2 tahun 2004 itu memang harus dieksekusi segera. Ya. Walaupun undang-undang ini baru berlaku nanti ketika Kepres pindah ibu kota, tapi ya ngapain menunggu Kepresnya? Selesaikan ini. Benar. Ya, saya takut kalau menunggu Kepresnya kemudian itu terganjal, ya kita kemudian tadi menangisi sesuatu yang harusnya kita tidak kita tangisi, dan kasihan masyarakat yang jadi korban. Begitu Eldo dan Elsa. Berarti memang diperlukan juga kerjasama antar elemen di sini ya, baik itu juga dari pemerintahannya, yang kemudian juga dari berbagai daerah yang aglomerasi tadi ya. Iya, berbagi lah gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Firdaus. Mudah-mudahan juga ya kita berdoa juga untuk teman-teman yang terkena dampak banjir, semoga segera surut gitu ya, dan tentunya juga harapan-harapan kita bersama mengenai penanggulangan banjir ini bisa segera terlaksana ya Pak ya. Secara berkelanjutan. Terima kasih banyak Pak Firdaus. Eldo, Elsa, selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Pak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya kalau kata Pak Firdaus, kita bicara banjir itu jangan pas banjirnya kejadian. Iya, sebenarnya karena mindsetnya jadinya beda ya. Tapi sebenarnya diskusi soal banjir, penanggulangan bencana alam dan juga membangun kota secara berkelanjutan, karena kan Jakarta selalu katanya tenggelam segala macam di masa depan. Itu udah dilakukan banyak sekali diskusi way before the event happens gitu. Tapi ya itu tadi bahwa penanggulangan atau kebijakan-kebijakan yang udah disusun tuh rasa-rasanya lambat gitu terlaksana atau masih ada miss gitu. Betul, belum secara penuh atau dianggap sebagai sesuatu yang urgensinya tinggi gitu. Ya mudah-mudahan segera dilaksanakan gitu, karena pasti perencanaannya juga sudah sangat banyak sekali. Diperlukan juga banyak kerjasama antar daerah ya, aglomerasi tadi juga, dan ya diharapkan juga nih kita sebagai warga yang mau membantu. Ya kita juga sebagai masyarakat Indonesia juga harus ikut serta, berperan aktif. Betul gitu. Coba mari kita cari tahu kira-kira kita bisa membantu apa juga selain tidak membuang sampah sembarangan gitu ya. Cari tahu itu kalau lebih ke memantau. What can I do to make you love me? Anyway, habis ini kita masih akan lanjut ngobrol lagi, tapi kita akan beralih ke topik yang tidak dingin visi studio ini ya. Tapi ini juga ada hubungan dengan dingin-dinginan gak sih? Karena ada mountain sickness. Nah, ini sebetulnya berhubungannya dengan ketinggian. Ya, AMS ya, Detikers yang mungkin juga ada yang sudah pernah dengar sebelumnya, itu adalah acute mountain sickness, atau juga biasanya ada sebutan lainnya juga, yaitu adalah lupa. AMS. Bukan. Iya. Habis ini kita akan ngobrol soal itu barengan sama Detik Health. katanya. Tetap bersama kami di Detik Sore. Oke, cuma hore-hore. Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Tadi kata yang hilang dari otak aku adalah altitude sickness. Altitude sickness sebagai salah satu istilah untuk acute mountain sickness. Yang lebih specifically karena ketinggian sebenarnya. Gitu. Tapi kita konfirmasi apakah itu sama atau mungkin altitude sickness itu adalah bagian dari AMS? Silakan dikonfirmasi langsung ke orang yang ada di depan kita sekarang. Yang sedang kedinginan. Yes. Kartens. Ada Mas Uyung dari Detik Health di sini. Mas Uyung tapi udah prepare bajunya, baju ini dingin-dingin. Iya. Musim dingin ceritanya. Lapis 4 loh, lapis 4. Iya. Could I wear any more clothes? Kata. Kenapa nggak dipakai tadi itunya, face pastonya? Takut ketahuan. Anyway. Ngomong-ngomong. Kita anyway. By the way.
busway. Mas Uyung, ini kita mau mengenal mengenai acute mountain sickness yang diduga menjadi salah satu penyebab juga kita kehilangan 2 pendaki Indonesia yang kemarin di Kartens ya. Gitu. Nah, mungkin boleh dikasih tahu dulu nih Mas, untuk yang belum familiar atau baru dengar acute mountain sickness tuh mudahnya tuh apa sih sebetulnya? Mountain sickness ya sesuai istilahnya aja, mountain sickness penyakit yang muncul ketika dia ada di gunung. Akut itu berarti munculnya seketika, enggak yang jangka panjang gitu. Jadi ketika itu kan terjadi ketika seorang pendaki itu tidak punya cukup waktu untuk beradaptasi. Normalnya dia ada di dataran rendah, tiba-tiba ada di ketinggian yang kondisinya berbeda. Tubuhnya gagal beradaptasi. Nah itu yang disebut akut mountain sickness. Kira-kira seperti itu sih kalau dari definisinya. Oke, jadi ini memang terjadi karena ketinggian atau sebetulnya ada faktor lainnya nggak sih Mas yang bisa membuat orang tuh terkena AMS ini? Ya utamanya karena ketinggian. Nah ketinggian itu sendiri kemudian berdampak pada banyak hal, karena di ketinggian yang tidak biasanya orang ada di situ kayak gitu tuh ada banyak yang berbeda, nggak cuma dingin doang. Ketika ada di gunung itu nggak cuma dingin doang tantangannya, tapi juga tekanan udaranya berbeda, kemudian kadar oksigennya juga berbeda. Jadi kemampuan tubuh untuk mengambil oksigen, tubuh kan butuh oksigen ya, organ-organ untuk bisa berfungsi dengan normal itu butuh oksigen. Nah, orang butuh bernapas, ngambil oksigen, terus kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh lewat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah itu kalau misalnya dari yang tadinya oksigennya berlimpah, terus kemudian sedikit, kemudian tekanannya juga berbeda. Nah tubuh itu butuh waktu untuk beradaptasi. Idealnya seperti itu. Kalau orang udah sehari-hari memang tinggal di pegunungan kayak gitu, ya mungkin dia tidak masalah. Tapi kalau misalnya dia sehari-hari tidak di pegunungan, terus tiba-tiba dalam waktu yang singkat ada di pegunungan, nah tubuh kadang-kadang gagal beradaptasi. Kurang lebih seperti itu. Supaya bisa mitigasi risiko AMS ini nggak kejadian, apa yang bisa dilakukan Mas? Banyak ya yang populer, istilah yang mungkin belakangan ini sering didengar itu aklimatisasi. Nah itu juga salah satu SOP ketika orang mau naik gunung, itu biasanya menyempatkan diri untuk datang nggak mepet-mepet. Jadi dia punya waktu spare untuk adaptasi dulu gitu ya. Adaptasi dengan lingkungannya yang mestinya berbeda dengan ketika dia ada di bawah. Mepet-mepet tuh gimana maksudnya? Apakah jadinya, kan sebetulnya case-nya adalah ada yang memang naik gunung dengan dari ketinggian tertentu gitu ya. Ada yang memang juga menggunakan helikopter misalnya untuk menuju ke ketinggian tertentu yang artinya juga tidak ada waktu untuk beradaptasi dengan ketinggian. Even pakai helikopter kan juga nggak langsung begitu nyampe terus kemudian daki kayak gitu. Dia pasti punya waktu untuk adaptasi. Nah berapa lama adaptasinya itu relatif karena kemampuan fisik orang beda-beda. Gitu. Kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman pernah dengar istilahnya yang suka trail run di gunung kayak gitu, apa itu aklimatisasi, naik aja turun tektok kayak gitu. Dalam sehari bisa naik ke puncak, turun lagi, naik lagi kayak gitu. Itu juga ada yang seperti itu. Cuman kan kondisinya berbeda-beda, nggak semua orang. Khusus untuk kasus ini juga kan ada faktor yang lain lagi juga, usia juga sudah di atas 60 kan. Jadi ya itu faktor lain lagi. Jadi banyak faktor sih, kemampuan fisik orang beda-beda, terus kemudian juga kondisi cuacanya juga katanya kan waktu itu juga lagi ekstrim, itu juga berpengaruh juga. Iya. Waktu aku sempat naik gunung juga, sebelumnya itu adalah dikasih seperti obat anti AMS gitu ya. Jadi memang ya aku nggak tahu sih sebetulnya. Aku lupa lagi namanya apa, dan merek dagangnya juga berbeda karena nggak beli di sini juga gitu. Diberikan sama guide-nya sebelum kita hitting 3.800 atau 3.600-an juga gitu. Nah itu sebetulnya membantu nggak sih Mas? Atau sebetulnya AMS itu nggak ada obatnya, yang obatnya AMS adalah ya turun gitu dari ketinggian itu. Jadi AMS itu sendiri itu kan manifestasinya banyak. Jadi kamu bisa mengalami apa saja dari kondisi seperti itu. Nah obatnya juga macam-macam tergantung apa yang muncul. Mungkin yang belakangan ini sering disebut itu dexamethasone.
Ya, mungkin itu belakangan juga sering disebut dexamethasone itu sebenarnya itu obat radang. Jadi salah satu altitude sickness yang muncul itu tuh bisa memicu edema, jadi penumpukan cairan baik di otak maupun di paru-paru. Nah itu yang paling fatal, yang bisa memicu kematian itu seperti itu. Nah dexamethasone itu salah satunya untuk mengurangi risiko edema itu tadi. Nah itu setauku itu obat keras sih sebenarnya, harus dengan resep dokter. Jadi nggak bisa sembarangan. Terus nanti tiap kali naik gunung harus bawa ini kayak gitu. Nggak yakin juga sih bisa. Jadi nggak bisa sembarangan diakses juga obatnya. Iya. Kalau tapi ada obat lain juga yang memang kita harus prepare kayak gitu. Kalau kondisi tiap orang tuh beda untuk bisa menghadapi si AMS ini atau ketinggian penyakit ketinggian ini, ada nggak kondisi tertentu dari seseorang tuh yang akan lebih rentan gitu untuk mendapatkan si AMS ini, Mas? Ya itu tadi, lansia pasti kan beda kan ini daya tahan tubuhnya. Terus kemudian riwayat dia punya penyakit tertentu kayak gitu, misalnya punya hipertensi atau punya asma segala macam kayak gitu, itu kan juga berisiko. Pokoknya intinya adalah berat badan berpengaruh juga nggak? Ya bisa juga, karena kan naik gunung kan nggak cuma bawa carrier atau bawa badan juga kan. Kalau untuk bawa badan aja ngos-ngosan mesti bawa carrier segala macam, itu kan ekstra juga kan tenaganya. Intinya adalah ada perbedaan kondisi antara di bawah dengan di atas. Nah, memberi waktu untuk tubuh beradaptasi itu loh. Tadi bisa tubuh itu sebenarnya beradaptasi, tapi butuh waktu. Nah, berapa lamanya itu ya yang beda-beda itu. Kalau udah kena itu altitude mountain sickness-nya itu, upaya penanggulangan P3K-nya apa, Mas? Harus evakuasi. Oh, langsung pokoknya diturunkan gitu ya? Diturunkan, terus kemudian ya tergantung manifestasinya apa, yang muncul apa. Kalau misalnya dia udah kelihatan pucat, hipoksia, biru kayak gitu ya kalau ada oksigen dikasih oksigen kayak gitu. Ya tergantung apa yang muncul. Nggak ada obat hipotermia gitu ya dikasih thermal blanket kayak gitu. Kemarin tuh yang pas waktu nggak ada single ballet kayak gitu, nggak ada. Maksudnya ya tergantung itu nggak ada ya. Tergantung, ya akan lebih bagus kalau misalnya didampingi oleh yang berpengalaman atau mungkin yang tersertifikasi kayak gitu. Mungkin dia sudah dilengkapi P3K yang spesifik untuk kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di gunung. Kemarin lihat jenazah salah satu pendaki yang ke Kartens itu, pada saat dievakuasi, pas dievakuasi tuh yang diangkut dari helinya itu masih diselimuti sama si thermal blanket itu, emergency blanket itunya ya, karena memang suhu di atas juga ya seperti yang kita tahu juga kan bersalju ya di atas juga gitu. Jadi ya mungkin diangkut pada saat di kondisi yang masih sama pada saat korban ini ditemukan gitu ya. Ada ketinggian tertentu nggak sih batas di mana sebetulnya di sini nih kita sudah harus mulai warning bahwa kemungkinan AMS ini terjadi gitu? Berapa ya? Nggak mesti sih, tergantung lokasi juga, antara di daerah tropis sama subtropis itu kan juga berbeda kan. Nggak terlalu tinggi tapi daerahnya memang dingin kayak gitu juga pasti berbeda juga. Tapi kalau semakin tinggi ya kan tekanan memang turun kan. Nah oksigen juga sebenarnya bukan kadar oksigennya tapi tekanan parsial oksigen gitu istilahnya. Jadi kalau kadarnya sih sama dalam satu ini tapi tekanannya berbeda. Gitu. Jadi kemampuan paru-paru untuk ngambil oksigen terus kemudian didistribusikan ke tubuh itu yang berbeda. Dampaknya kalau misalnya gagal beradaptasi, tubuh kekurangan oksigen. Nah itu yang dampaknya bisa macam-macam itu tadi. Bisa penumpukan cairan di paru-paru atau yang lebih fatal di otak. Kalau otak kan saraf. Kalau udah kena saraf ya bisa apa aja. Gitu ya. Mata juga bisa. Ini kalau baca dari Halo Dokter nih katanya gejala altitude sickness itu akan mereda, belum ketemu Mas. Akan mereda setelah turun di ketinggian 300 sampai 600 meter. Berarti harus dibawa sampai ke ketinggian itu ya. Betul. Karena ya gue juga ingat guide gue juga bilangnya adalah kalau udah AMS obatnya cuma satu, turun. Gitu. Dan mungkin juga mengenal kemampuan diri sendiri juga gitu ya, karena ya
itu tuh ya kondisi tubuh orang dan juga cara beradaptasi orang juga berbeda-beda ya Mas Uyung ya itu tadi. Kalau di militer kemudian salah satu narasumber kita kan dokter militer kayak gitu. Ada latihannya, ada teknologinya untuk melatih orang untuk lebih cepat beradaptasi. Ada hypobaric chamber kayak istilahnya. Jadi orang masuk ke chamber yang tekanannya disesuaikan. Jadi dia dilatih kayak kondisi ketika dia berada di ketinggian kayak gitu. Itu biasa dipakai untuk pilot-pilot pesawat tempur kayak gitu. Nah, itu kan dia juga cepet banget kan, tiba-tiba di ketinggian berapa turun lagi, akrobat segala macam kayak gitu. Itu kan kondisinya sama. Jadi dia berdealing dengan tekanan udara. Oh iya. Wow. Kemarin waktu ke Himalaya gimana? Ada nggak ngerasa atau teman-teman lain yang ngerasa? Ada salah satu temanku juga yang pasti kerasa sampai ya salah satunya kan muntah kan. Sebetulnya pusing dan ngantuk. Nah bahkan sebenarnya karena juga, oksigennya tipis. Iya jadi kayak kalau ada yang ngantuk tuh kayak ayo loh gitu. Jadi kayak we're trying to stay awake. Kemudian memang nggak boleh lari. Jadi memang naiknya juga harus perlahan-lahan gitu. Mau se-excited apapun, misalnya udah keburu gelap nih harus menuju ke ketinggian tertentu atau sampai pos tertentu di jam segitu ya mendingan gelap-gelapan dibandingin lari untuk menuju ke sana. Karena kalau udah ngantuk apalagi sampai muntah kita udah tanda tangan turun loh gitu. Gitu nggak boleh lanjut gitu. Ngantuk padahal makannya juga nggak kurang, terus tidurnya juga kurang. Itu kan tanda-tanda dia intake oksigennya kurang. Nah tanda-tanda yang lain lagi itu napasnya mulai pendek-pendek kayak gitu. Nah itu kan artinya ketika dia narik oksigen yang masuk cuman sedikit, tubuhnya butuh lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi denyut jantung meningkat, pernapasan meningkat. Itu juga tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Baik. Jadi harus disiplin ya. Betul. Ya, itu tadi dia ya. Gak boleh sok kuat gitu ya. Betul. Ya, harus disiplin sama aturan-aturannya. Betul. Namanya berjumpa dengan alam gitu ya. Kita yang menyesuaikan dengan alamnya juga. Kemudian training juga tidak boleh dikesampingkan. Ditemani oleh profesional juga nggak boleh kesampingkan juga gitu. Mas Uyung terima kasih ya udah kasih informasi buat kita juga sore hari ini. Mau naik gunung mana Mas? Ini udah ready banget nih. Boleh Gede Pangrango lah deket. Gunung apa? Pangrango. Oh beneran, mesti cuti tuh. Bisa weekend doang ya? Bisa. Pangrango kayaknya nggak lebih dari 2.400 ya? Lebih lah 3 hari. Lebih ya? Kayaknya 3.000 something. Kalau pakai heels serem lebih. Mas Uyung terima kasih sekali lagi dari Detik Health dan juga kita harus berakhir dulu Detikers di jam ini karena kita akan selanjutnya menuju ke Kultum. Nah, nggak terasa detik-detik menuju berbuka puasa. Mudah-mudahan hari ini lancar. Amin. Mudah-mudahan juga Detikers juga hari ini puasanya menyenangkan juga. Dan walaupun belum masuk waktunya, tapi kita ucapkan selamat menaikkan ibadah berbuka puasa. Buka puasa juga ibadah. Selamat menjelang buka puasa ya. Selamat menjelang buka puasa ya. Anyway, kita juga masih akan kembali besok di jam yang sama mulai dari jam 3 sore sampai menjelang jam berbuka setiap Senin sampai Jumat ya. There you go. Kita pamit dulu. Edwardus Marahir pamit. Sama Vira juga pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Selamat menjelang berbuka Detikers semuanya. Besok kita ketemu lagi tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore. See you tomorrow.